4861. Tapi saat ini, dua lampu pedang yang mengerikan juga menghantam Lu Ming. Pertahanan di bawah Lu Mingbu dikalahkan lapis demi lapis. Dalam sekejap, pertahanan di bawah Lu Mingbu benar-benar dikalahkan. Dua lampu pedang menusuk Lu Ming. Menyentuh. Tubuh Lu Ming diledakkan dan dibagi menjadi 3 bagian. Namun, Lu Ming tidak jatuh. Vitalitasnya luar biasa. Jiwanya tersebar di semua sel. Selama semua selnya tidak hancur, dia bisa sembuh. 3 bagian tubuh dengan cepat bergabung bersama dan pulih dengan kecepatan luar biasa. Di setiap sel, ada energi kuat yang keluar, dan Lu Ming pulih dengan sangat cepat. Saat dia pulih, dia mundur, sedikit pucat. 1/10 sel dihancurkan. Lu Ming ketakutan. Ada 60 triliun sel di seluruh tubuh manusia, artinya, 6 triliun sel telah musnah dalam gerakan itu. Terlihat bahwa barisan Yuan Yu dan 9 orang yang menyerang bersama begitu kuat. Kultivasinya masih terlalu rendah, pertahanannya masih terlalu rendah, tapi bolanya tidak ada. Pikiran Lu Ming berubah dengan cepat. Lagi pula, dia hanya memiliki budidaya dewa 8 kali lipat. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya, kemampuan bertahannya bukanlah kekuatan Lu Ming. Dia tidak jauh lebih baik dari orang biasa. Paling-paling, itu sebanding dengan keberadaan puncak dewa. Jika ada bola di dalamnya, armor sihir tingkat sumber yang diubah oleh bola dapat menahan sebagian besar serangan, dan Lu Ming tidak akan menderita kerusakan sebesar itu. Belum mati. Mata Yuan Yu dan orang lain juga melebar, menunjukkan warna keterkejutan. Yuan Yu sangat jelas tentang kekuatan jurus itu barusan. Belum lagi Lu Ming hanyalah Dewa 8. Bahkan jika orang kuat di tingkat kaisar tertinggi dipukul, kebanyakan dari mereka akan jatuh. Tapi Lu Ming, sangat sulit untuk ditolak. Inilah vitalitas yang tidak normal. Serang, terus serang, aku tidak percaya hidupnya tidak terbatas. Yuan Yu memaum dan terus memanggil yang lain untuk menyerang. Pada saat yang sama, dia sendiri bergegas ke Lu Ming. Mati untukku. Lu Ming minum dan bertepuk tangan di udara. Tiba-tiba, di langit, ada benua besar. Di benua itu, gunung dan danau terlihat jelas, dan ada banyak awan berwarna yang mengalir di seluruh benua. Awan kemerahan semacam ini bisa dikatakan sebagai dasar jalan. Jika Lu Ming telah mengolah gaya Hong Huang ke tingkat yang lebih tinggi dan menembaknya dengan satu tangan, bahkan akan ada jalan yang bagus melalui benua yang padat, seperti dunia nyata yang menekan musuh. Terlebih lagi, akan ada makhluk yang muncul di atasnya untuk menafsirkan suka dan duka. Namun, keadaan seperti itu telah mencapai tingkat yang fantastis. Lu Ming masih 100.000 mil jauhnya. Tetapi bahkan sekarang, kekuatan gaya putus asa Lu Ming sangat luar biasa. Daratan itu sangat besar sehingga menghalangi matahari, muncul di atas kepala orang-orang, dan kemudian tiba-tiba ditekan. Bergandengan tangan dan hancurkan benua. Yuan Yu meraung, dengan ribuan berkas cahaya dan rambut menjulang ke langit, seperti pedang tajam, menusuk daratan. Susunan lain dari 9 orang yang menyerang bersama berubah menjadi pedang raksasa yang mengejutkan langit dan memotongnya ke atas. Keluarga Yuang Wang lainnya juga mendesak rambut balok lebat, menusuk ke langit, pemandangannya spektakuler. Ledakan. Tanah banjir berada di bawah serangan yang mengerikan, terus-menerus bergetar dan meledak. Namun, masih ada kekuatan yang mengerikan. Beberapa klan Yuang Wang yang lebih lama tidak tahan terhadap dampaknya, dan tubuh mereka robek. Meskipun kekuatan hidup orang Yuang Wang sangat ulet, yang lebih lama jauh dari Lu Ming, dan mereka masih dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan yang mengerikan. Tiba-tiba, setidaknya 30 orang Yuan Wang tewas. Lu Ming. Yuan Yu meraung histeris. Kombinasi manusia dan pedang berubah menjadi lightsaber, memecahkan kehampaan dan membunuh Lu Ming seketika. Cepat, ini terlalu cepat. Orang Yuan Wang pandai dalam kecepatan. Gerakan pembunuhan sengit Yuan Yu lebih cepat, dan mereka dekat dengan Lu Ming dalam sekejap. Bersenandung. Berjuang untuk Lu Yuan. Dengan raungan keras, tubuh Lu Ming tiba-tiba mundur, tubuhnya terkejut, dan ki serta darahnya melonjak di tubuhnya. Sebelum itu, Lu Ming rusak parah, dan 1/10 selnya musnah. Dia masih sangat terpengaruh, dan kekuatan tempurnya tidak lagi mencapai puncaknya. Membunuh. Cahaya pedang dari susunan serangan gabungan 9 pria segera melancarkan serangan dan menebas Lu Ming dari langit. Lu Ming mengayunkan pistol untuk memblokirnya, tapi masih terguncang. Lalu, serangan Yuan Yu datang lagi. Arai serangan gabungan dan serangan Yuan Yu terus-menerus dan menekan Lu Ming. Jika Lu Ming berada di masa puncaknya, tidak akan ada masalah dalam memblokirnya. Tapi sekarang kekuatannya sangat terpengaruh.
Dia diserang oleh keduanya secara berurutan, yang membuatnya merasa sangat keras. Dia melawan dan mundur. Mati untukku. Tiba-tiba, sesosok muncul di belakang Luming dan membuat petir. Ini adalah utusan raja. Kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar terkuat. Dia awalnya adalah inti dari susunan serangan gabungan 9 orang sebelumnya. Ketika mantan susunan serangan gabungan dikalahkan oleh Luming, dia bersembunyi di sekitar menunggu kesempatan. Saat ini, Luming tertekan dan tidak siap. Dia segera memanfaatkan kesempatan itu dan meluncurkan serangan terkuat. Luming tidak menghindari serangan ini, dan tidak ingin menghindarinya. Karena jika dia ingin menghindari serangan ini, dia tidak bisa menghindari serangan Kei Yuan Yu dan serangan gabungan 9 pria itu. Dibandingkan dengan Yuan Yu atau susunan serangan gabungan 9 orang, dia lebih suka menanggung serangan dari utusan perang raja. Puff! Cahaya pedang utusan perang raja menembus hati Luming, dan kekuatan mengerikan pecah dan menghancurkan hati Luming. Hati orang normal hancur, tidak mati juga akan menjadi kerusakan berat yang sangat parah, vitalitas. Tetapi bagi Luming, seluruh tubuh ke atas dan ke bawah, adalah sama, tidak ada kunci yang jelas. Jadi patah hati itu ada dampaknya, tapi dampaknya tidak besar. Ketika dia diserang oleh utusan raja, Luming telah menggunakan metode Huang Huang untuk memadatkan sebidang tanah dan memblokirnya di depannya. Setelah tertusuk di jantung, Luming tidak pernah berhenti, backhand-nya meledak. Kamu. Utusan raja tidak menyangka bahwa setelah hati Luming hancur, tidak ada yang salah, dan dia bisa melawan dalam sekejap. Dia sangat bingung sehingga nasibnya ditentukan. Ledakan. Tinju Luming menghantam keras kepala utusan perang raja, membuat kepalanya terbuka. Kekuatan mengerikan itu langsung memusnahkan jiwanya. Seorang raja pergi berperang, dan kemudian dia jatuh. Menyentuh. Saat ini, ledakan Luming seperti banjir. Cahaya pedang yang mengerikan memotong Luming. Tubuh Luming tiba-tiba mundur, tapi dia masih selangkah terlambat. Tubuhnya hampir terbelah menjadi 2 buku, dan luka yang mengerikan muncul. Luming memuntahkan darah, tubuhnya tiba-tiba mundur dan bergegas ke satu arah. 4862. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, masih terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang Yuang-Wang ini. Jika kekuatan tempurnya terbuka penuh, tidak ada masalah untuk menekan utusan Raja Guangqian. Bahkan jika pihak lain ceroboh, dia akan dibunuh oleh Luming. Sebelum perintah Yuan Jiuji, ada utusan Raja Guangqian, Yuan Han, yang meninggal di tangan Luming. Namun, alasan mengapa Yuan Han dibunuh oleh Luming ada hubungannya dengan kecerobohan. Faktanya, bahkan jika Luming dikalahkan, seorang utusan Guangqian tidak akan dibunuh dengan mudah. Selain itu, 2 susunan serangan gabungan 9 orang yang kuat digunakan untuk menyerang Luming. Luming secara alami dikalahkan. Di bawah pengepungan seperti itu, sungguh menakjubkan membunuh lusinan orang dari sisi lain dan seorang utusan raja untuk berperang. Saat ini, kekuatan tempur Luming tidak dalam kondisi puncak, yang tidak sebaik Yuan Yu. Jika dia tidak pergi saat ini, dia akan menunggu kapan. Ces, jangan biarkan dia pergi. Yuan Yu meraung, tubuhnya seperti sinar matahari, mengejar Luming. Arai serangan 9 orang berubah menjadi cahaya pedang dan mengejar Luming. Adapun yang lainnya, kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan sehingga mereka tidak berani terlalu dekat. Luming, jika kamu tidak bisa pergi, mati untukku. Yuan Yu minum dingin, ribuan balok rambut, menjadi ribuan pedang tajam, menusuk tanah, kecepatannya luar biasa, kehampaan menembus, suara melolong, bergema di langit. Ledakan. Luming berbalik dan menembaknya dengan satu tangan, berubah menjadi benua besar, seperti perisai di belakangnya. Saat ini, kekuatan tempur Luming tidak lagi mencapai puncaknya. Daratan juga tidak pada puncaknya. Itu ditusuk oleh ratusan lampu pedang, dan kemudian meledak menjadi lubang. Konsumsi energi aku terlalu tinggi. Wajah Luming sedikit suram. Meskipun kekuatan menghancurkan langit dan kelaparan hebat meningkat pesat, bersamaan dengan itu, ketika digunakan, daya yang dikonsumsi juga meningkat pesat. Baru saja Luming terus menggunakan langit yang pecah dan kelaparan yang hebat, yang sangat merugikannya. Saat ini, kekuatan tabu Luming telah menghabiskan lebih dari setengahnya. Dengan cara ini, situasi Luming akan menjadi semakin tidak menguntungkan. Kita harus menyingkirkan Yuan Yu dan yang lainnya secepat mungkin. Naik ke gunung, dengan bantuan susunan yang rusak di sana. Luming bergerak dalam hatinya, membalikkan tubuhnya, dan bergegas ke gunung tempat dia baru saja turun. Masih banyak susunan yang rusak di sekitar gunung. Meskipun susunan ini rusak, bukan berarti tidak ada bahaya. Beberapa area yang rusak masih memiliki kekuatan yang mengerikan.
Lu Ming juga menghabiskan banyak waktu sebelum dia melewati area arai setelah belajar dengan cermat. Meskipun dia jauh lebih sedikit dalam susunan daripada Dandan, itu hanya beberapa susunan yang rusak. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk menuliskan beberapa susunan sisa yang masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Lu Ming bermaksud menggunakan sisa-sisa ini untuk memblokir Yuan Yu dan yang lainnya, agar dia bisa melarikan diri. Mereka berada di kaki gunung, jadi mereka segera bergegas ke area susunan. Tubuh Lu Ming berubah dan bergegas melewati susunan sisa yang masih memiliki kekuatan mengerikan. Lu Ming tahu bahwa ada sisa yang kuat di sini, tetapi Yuan Yu dan yang lainnya tidak tahu. Mereka tidak punya waktu untuk mengidentifikasinya dengan hati-hati. Jadi ketika Yuan Yu bergegas ke tempat kejadian, itu secara alami memicu susunan sisa. Sua. Susunan sisa ini dipenuhi dengan sinar matahari, dan beberapa rune muncul, berubah menjadi puluhan lampu pedang ungu, dan memotong ke Yuan Yu dan lainnya. Wajah Yuan Yu sangat berubah, dan rambut balok menari-nari dengan liar, menghalangi pertahanan di depan tubuhnya. Menyentuh. Cahaya pisau ungu itu, memotong rambut balok Yuan Yu, terus-menerus dipotong. Tubuh Yuan Yu juga diblokir. Pada saat yang sama, formasi 9 orang yang menyerang bersama diblokir oleh cahaya pisau ungu. Adapun klan Yuang-Wang lainnya, karena mereka jauh di belakang, mereka tidak diserang oleh barisan sisa. Kalau tidak, dengan kekuatan susunan sisa, kita tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Mengambil kesempatan ini, Lu Ming bergegas maju dengan cepat dan berada di dekat puncak gunung. Kelilingi susunan sisa ini. Yuan Yu minum, dengan cepat mundur untuk menghindari tepi susunan sisa, dan kemudian mengejar Lu Ming dari arah lain. Hal yang sama berlaku untuk susunan serangan 9 orang. Sayangnya, gunung tersebut masih memiliki susunan sisa yang tangguh. Di lebih dari satu tempat, mereka sangat ingin mengejar Lu Ming, dan mereka dibawa ke dalam lubang oleh Lu Ming beberapa kali dan diserang oleh barisan sisa. Setelah beberapa kali terhalang, Yuan Yu dan yang lainnya benar-benar kehilangan jejak Lu Ming. Sial, sial. Berdiri di puncak gunung, melihat sekeliling yang kosong, Yuan Yu meraung dan memelintir wajahnya. Berkali-kali di tangan Lu Ming makan layu, kali ini juga kehilangan seorang raja karena utusan perang. Suasana hati Yuan Yu sangat buruk, ingin menghancurkan Lu Ming. Saat ini, Lu Ming telah meninggalkan puncak dan muncul di sisi puncak lainnya. Puff! Lu Ming terlihat pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Dengan plop, Lu Ming duduk di tanah, terlihat sangat putus asa. Namun, mata Lu Ming masih cerah, menyapu ke suatu arah, minuman dingin, siapa? Hei, Lu Ming, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Seringai keluar, dan kemudian sekelompok orang muncul. Ini sebenarnya adalah pria dari surga dan keluarga pria. Yang pertama adalah pemusnahan Raja Surgawi. Di sisi raja yang dimusnahkan, ada juga 2 yang kuat di tingkat kaisar terkuat. Tapi tidak ada raja perang. Jelas, Terans dipisahkan. Kepunahan, itu kamu. Saluran dingin Lu Ming. Lu Ming, kamu tampaknya terluka parah. Namun, kekuatanmu di luar dugaanku. Kamu dapat melarikan diri dari Master Klan Multi Cahaya. Kecepatan kemajuanmu benar-benar menakutkan. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Basmi, kata kaisar, mata meledak dari kesempatan dingin untuk membunuh, dan 2 tingkat terkuat lainnya dari kaisar ahli, perlahan menuju Lu Ming di masa lalu. Apakah kamu baru saja melihatnya? Lu Ming berpura-pura mengubah wajahnya dan bertanya. Tentu saja, aku kebetulan melihatnya tidak jauh, jadi aku mengaturnya di sini terlebih dahulu. Raja Kepunahan tertawa. Berapa banyak dari kalian yang ingin membunuhku? Lu Ming mencibir. Aku harus mengakui bahwa jika kamu berada di masa puncak, kami tidak dapat membunuh kamu sama sekali. Namun, dalam perang sebelumnya, kamu mengalami banyak trauma. Aku dapat melihat dengan jelas bahwa kamu tidak mati. Berapa banyak kekuatan tempur kamu masih punya? Raja Kepunahan mencibir. Yah, kamu mungkin juga mencobanya. Cara damai Lu Ming. Melihat Lu Ming begitu tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk ragu dan tidak tahu. Kekuatan bertarung Lu Ming terlalu mengerikan. Dalam perang sebelumnya, Lu Ming mampu bersaing dengan utusan Raja Guangqian. Kekuatan tempur semacam ini sangat mengerikan. Di awal perang pemusnahan tentara surga, Lu Ming membunuh 3 kaisar terkuat, menunjukkan kekuatan melawan terornya. Kamu abadi berspekulasi bahwa kekuatan Lu Ming tidak boleh digunakan sesuka hati, atau bahkan sulit digunakan sama sekali. Kesimpulan ini juga didapat setelah banyak upaya untuk memusnahkan kaisar. Apakah mereka semua salah? 4863. Apakah mereka salah? Kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya selalu begitu menakutkan. Apakah itu pura-pura sebelumnya?
Apakah kamu bermain babi dan makan harimau? Bahkan jika dia telah berpura-pura sebelumnya, memang benar bahwa dia telah terluka parah oleh orang-orang berkebangsaan Yuang-Uang. Merupakan keajaiban bahwa dia tidak akan mati setelah terluka seperti itu. Dia hanya bertahan dan tidak memiliki kekuatan lagi. Jadi Raja Kepunahan menegur dirinya sendiri. Namun, dia masih memiliki beberapa jurang maut, dan kemudian dia melihat sosok tinggi dan kekar, yang merupakan boneka dewa primitif. Ada dua boneka dewa di klan Tianren. Kekuatan bertarung mereka setara dengan kaisar yang paling kuat. Salah satunya meledak di belakang. Sekarang hanya ada satu yang tersisa. Dia berhati-hati di alam dan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dia tidak berani maju, jadi dia memanipulasi boneka dewa primitif dan membiarkan mereka maju. Menyentuh. Boneka dewa primitif melangkah satu langkah, tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar, dan diisi dengan berbagai kekuatan dahsyat. Kekuatan-kekuatan ini bergabung satu sama lain dalam bentuk yang luar biasa, membentuk kekuatan yang kacau dan menakutkan. Membunuh. Boneka dewa primitif meraung, dan sebuah tinju meledak. Tinju besar itu menghancurkan kehampaan menjadi kekacauan. Tinju raksasa meraung ke tanah seperti bukit. Ekspresi Lu Ming tidak berubah. Tombak dewa perang sudah lama muncul di tangannya. Tombak itu digunakan untuk menghancurkan langit. Satu tembakan ditembakkan dan bertabrakan dengan tinju raksasa boneka dewa primitif. Senjata dewa perang sangat tajam dan tak terkalahkan. Itu secara langsung menembus kekuatan kacau dari boneka dewa primitif dan menembus tinjunya yang besar. Tubuh boneka dewa asli mundur lagi dan lagi. Lu Ming terbang untuk mengikuti, dan dewa senjata perang menyapu dan mengenai tubuh boneka dewa yang asli. Tubuh boneka dewa primitif bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. Lu Ming meluncurkan serangan badai. Boneka dewa primitif sama sekali bukan lawan Lu Ming. Mereka jauh dari satu sama lain. Mereka benar-benar hancur. Sekalipun mereka boneka, mereka tidak takut mati. Setelah 10 gerakan, tubuh boneka dewa yang asli tersapu lagi dan terbang keluar. Itu hampir pecah menjadi dua. Beberapa Tianren tidak bisa melarikan diri. Mereka dipukul oleh boneka dewa primitif, dan tubuh mereka langsung meledak. Halaman ada di tempat. Dan boneka dewa yang asli, tergeletak di tanah, tidak bergerak, setengah hancur. Semua Tianren di tempat kejadian menarik napas. Kekuatan bertarungmu, kekuatan bertarungmu. Bagaimana mungkin? Pemusnahan Raja Surga bahkan lebih menakutkan. Di matanya, dia penuh dengan kepanikan dan kepanikan. Boneka dewa primitif, bagaimanapun, memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan kaisar yang paling kuat. Itu sebenarnya dinonaktifkan oleh 10 gerakan Lu Ming atau lebih. Kekuatan tempur semacam ini sangat mengerikan. Ini tidak seperti rusak parah dan bertahan hidup. Itu jelas iblis. Kepunahan, hari ini, bunuh kamu. Sosok acuh tak acuh Lu Ming keluar, kesempatan untuk membunuh sedingin pisau, melangkah di udara, nafas yang kuat, menindas masa lalu menuju kepunahan kaisar. Raja Kepunahan pucat dan dingin di hatinya. Sua. Dia berbalik dan pergi, tanpa ragu, secepat kilat. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan melangkah keluar. Tubuhnya seperti aurora dan bergegas menuju kaisar yang telah punah. Sebelumnya, pemusnahan Raja Surga berulang kali ditujukan padanya, berusaha menyakitinya. Saat itu, karena bukan saat yang tepat untuk bertarung, Lu Ming menoleransi. Sekarang, tidak perlu. Kali ini, kita harus menyingkirkan kejahatan memusnahkan kaisar. Pertempuran Lu Ming dengan klan Yuang-Uang tidak seserius yang dibayangkan oleh pemusnahan Tianjun dan yang lainnya. 1. Vitalitasnya sangat ulet, jiwanya tersebar di setiap sel, sulit untuk dihancurkan sekaligus. Di sisi lain, kecepatan pemulihan Lu Ming juga sangat buruk. Meski waktu sebelum dan sesudahnya tidak lama, dia sudah banyak pulih. Meski sisa kekuatan tempurnya tidak sebaik Yuan Yu, sangat mudah untuk menghadapi keberadaan kaisar terkuat dengan seluruh kekuatannya. Di masa lalu, hanya ada sekitar 10 gerakan sebelumnya, dan boneka dewa primitif dikalahkan. Hanya beberapa tarikan napas, Lu Ming menyusul kaisar yang telah punah. Lu Ming, Tianren, Yaxian, dan Tianjun bekerja sama. Kamu tidak bisa membunuhku. Deru teror dari Raja Kepunahan. Konyol. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, dan dewa senjata perang tiba-tiba mendesak ke depan, dan tombak itu terangkat seperti gunung, menekan ke arah kaisar yang telah punah. Denganmu. Mengetahui bahwa Lu Ming tidak akan melepaskannya, dia meraung, dan kekuatannya pecah menjadi ekstrim. Senjata ajaib di tangannya juga merupakan senjata sihir tingkat sumber. Dia memasukkan semua kekuatan asli yang dia kendalikan ke dalam senjata sihir tingkat sumber, dan memanfaatkannya sepenuhnya. Kapan? Raungan menggelegar pecah. Kemudian, tubuh kaisar yang dimusnahkan bergetar hebat.
Tubuhnya terbang keluar seperti karung yang rusak, menabrak batu besar dan menghancurkan batu itu berkeping-keping. Dia memuntahkan darah, dan lengannya yang memegang senjata level sumber terpelintir dan berubah bentuk, dan tulangnya patah sedikit demi sedikit. Namun, selama jiwa tidak hancur, trauma tubuh juga bisa pulih dengan cepat. Lengannya, terdengar bunyi berderak, otot terus menggeliat, cepat sembuh. Membunuh. Lu Ming memanfaatkan situasi untuk membunuh masa lalu, dan tidak memberikan waktu kepada kaisar yang dimusnahkan untuk pulih. Tarian hantu. Kaisar yang dimusnahkan minum, dan tubuhnya bersinar seperti hantu. Jelas, dia jauh dari Lu Ming di depannya. Dia ingin bertarung dengan Lu Ming dengan metode tubuhnya. Namun, dia membuat perhitungan yang salah. Itu ditembak di satu tangan dan keluar dengan cara seperti banjir, membentuk benua, menutupi area besar lingkaran persegi, dan menyelimuti kaisar yang telah punah. Ledakan. Di daratan, kekuatan dahsyat meletus, bumi meraung, dan beberapa tempat terus meledak. Pemusnahan Raja Surgawi juga dibombardir oleh kekuatan yang kuat, dan kecepatan mau tidak mau melambat untuk melawan daratan. Dia memotong serangan yang mengejutkan, memotong daratan, meskipun daratan bergetar hebat, tetapi tidak pecah. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming saat ini tidak dalam kondisi puncak, juga tidak dalam kondisi puncak dalam gaya liarnya, dia tidak mudah dikalahkan oleh kaisar yang telah punah. Pemusnahan Raja Surga seperti sambaran petir, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Lu Ming mengambil kesempatan untuk menikam dan menusuk jantung kaisar. Kaisar yang dimusnahkan terluka parah. Dia memuntahkan darah dan napasnya sedikit lemah. Ayo, bantu aku menangani Lu Ming bersama. Raja Kepunahan meraung. Karena dia menemukan bahwa ketika Lu Ming menyerangnya, tidak ada seorang pun dari surga dan manusia yang datang untuk membantunya. Sebaliknya, dia melarikan diri dengan panik. Termasuk seorang kaisar tua dan paling berkuasa. Kepunahan, kamu blokir dulu, kami mundur, kamu tidak akan berkorban dengan sia-sia, kami akan melaporkan kepada leluhur, biarkan leluhur tua membalas dendam untukmu. Ayo pergi secara terpisah. Kaisar tua meraung, dan tubuhnya terus bergerak menjauh dengan cepat. 4864. Mengenakan baju besi emas, kaisar tua dan paling kuat ini adalah salah satu dari 9 kaisar tua paling kuat dari keluarga Tianren. Dia berperang melawan Lu Ming di Garnison Tianjun. Pada awalnya, ada 4 kaisar tua dan terkuat yang bekerja sama dengan Ye Qiuxian untuk mengepung dan membunuh Lu Ming. Akhirnya, Lu Ming membunuh mereka bertiga, hanya menyisakan satu dari mereka yang hidup. Ini adalah kaisar tua dan terkuat yang beruntung tidak mati. Oleh karena itu, dia memiliki bayangan atas Lu Ming. Saat dia melihat Lu Ming, dia ketakutan. Saat ini, ketika dia melihat Lu Ming menunjukkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan, situasi perang di mana Garnison Tianjun dihancurkan akan muncul di benaknya. Di mana berani tinggal dan bertarung, dia ingin berlari sejauh mungkin. Hari-hari lain di Teran, juga tidak berani tinggal, untuk melarikan diri. Bahkan raja yang paling kuat pun rentan terhadap serangan. Mereka tinggal, tidakkah mereka ingin mati? Kalian teman-teman terkutuk. Melihat pelarian surga dan umat manusia dan kepunahan Raja Surga, dia meraung putus asa. Hehe, sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lu Ming tertawa, dan Dewa Tombak Perang terus-menerus menusuk. Lu Ming, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Ayo mati bersama. Raja Kepunahan meraung, matanya menunjukkan warna yang ganas, tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, nafas yang mengerikan, menyebar keluar. Basmi Kaisar, ini untuk keluar semua, dalam pembakaran gila-gilaan dari kekuatan sumber, pada saat yang sama bersiap untuk ledakan diri. Ada ruang untuk itu, aku tidak ingin meledakkan diriku sendiri. Mulut Lu Ming penuh ironi. Meskipun tidak ada ruang bagi Raja Asli untuk mati, terlihat jelas bahwa dia tidak ingin mati. Ledakan. Wah. Lu Ming terus menggunakan gaya Hong Huang dan gaya langit yang pecah, meningkatkan waktu untuk membunuh Kaisar. Setelah beberapa gerakan, Kaisar yang sudah punah itu dipukul lagi, dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping. Kali ini, Kaisar yang dimusnahkan terlalu terluka, napasnya layu, wajahnya pucat, dan jiwanya rusak parah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk membakar kekuatan aslinya, dia tetap bukan lawan Lu Ming. Mati bersama, mati bersama. Raungan gila pembasmi membuat nafas tubuhnya semakin mengerikan. Kali ini, sang pembasmi akhirnya memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati, dan sulit untuk melarikan diri. Dalam keputusasaan, dia ingin menarik punggung Lu Ming. Tubuhnya, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, tubuhnya mulai membengkak.
Mata Luming sedikit menyipit, tetapi serangan itu tidak berhenti, dan itu juga merupakan tembakan telapak tangan, sebuah tanah luas terbentuk, menekan ke arah kepunahan Kaisar. Kepunahan Kaisar tidak ada harapan. Awalnya, dia tidak berencana meledakkan dirinya sepenuhnya. Dia meninggalkan ruangan untuk melihat apakah dia bisa menakuti Luming. Jika Luming melihat bunuh dirinya, dia akan segera mundur, lalu dia bisa menghentikan bunuh diri dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, Luming sama sekali tidak berniat melarikan diri, dan serangan terus berlanjut. Raja Kepunahan meraung histeris, tubuhnya membengkak dengan cepat, lalu meledak total dengan keras. Salah satu raja paling kuat meledak. Kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan kekerasan menyapu ke segala arah dan ingin melahap Luming. Namun, Luming telah bersiap untuk menggunakan teknik gerakan hebat saat pemusnahan Raja Surga akan meledak. Pada saat kepunahan Raja Surga, Luming telah melakukan teknik gerakan hebat, dan kekosongan itu dipenuhi gelombang. Sosok Luming menghilang langsung dari tempat aslinya. Saat berikutnya, Luming muncul di dasar datar 10.000 mil jauhnya. Oh, semoga berhasil. Aku tidak mengalami bahaya. Luming menghela nafas lega. Di sini, jika tidak perlu, Luming tidak berani menggunakan teknik gerakan besar, karena dia tidak dapat menjamin kemana dia akan bergerak. Ada arai yang mengerikan di semua tempat. Jika kamu pindah ke satu larik, kamu tidak tahu cara mati. Meskipun sebagian besar susunan di puncak gunung telah dihancurkan, masih banyak susunan yang tersisa dengan kekuatan luar biasa. Jika mereka dipindahkan ke area yang tersisa, mereka akan sangat berbahaya. Jika tidak dipaksakan, Luming tidak akan bisa bergerak. Tapi salah satu kaisar yang paling kuat meledakkan dirinya. Kekuatannya sangat mengerikan bahkan Luming terluka, begitu diambil, itu akan sangat berbahaya. Karena kekuatan destruktif itu kemungkinan akan menghancurkan semua sel Luming dalam sekejap. Untungnya, Luming beruntung dan tidak pindah ke tempat yang berbahaya. Sua. Tubuh Luming bergerak dan bergegas ke tempat Raja Surga meledak. Ada senjata sihir tingkat sumber untuk memusnahkan Kaisar. Bahkan jika itu meledak sendiri, itu tidak dapat dihancurkan. Luming tidak mau ketinggalan senjata sihir tingkat sumber. Segera, Luming kembali ke tempat dia baru saja bertarung. Dia melihat ada lubang besar di sini. Semua yang ada di lubang itu menguap. Hanya ada senjata ajaib tergeletak diam-diam di tengah. Adapun cincin untuk pemusnahan Kaisar, telah hancur dalam ledakan diri. Dengan lambaian tangannya, Luming mengumpulkan tentara sihir tingkat sumber yang telah memusnahkan Raja Surga. Kemudian, dengan kilatan bentuk tubuh, dia pergi dari sini. Baru saja, kebisingan yang begitu besar di sini pasti akan membuat orang lain khawatir. Sebagian besar orang Yuang-Yuang akan segera mengejar mereka. Benar saja, tidak lama setelah Luming pergi, Yuanyu datang bersama tuannya, tapi dia sudah lama kehilangan jejak Luming. Saat ini, Luming muncul di tempat tersembunyi dan mulai menyerap energi kristal Hong Huang. Dengan penyerapan dan pemurnian energi Hong Huang Jing yang terus-menerus, Luming dengan cepat pulih, satu persatu sel baru, terpecah. Hanya setengah hari kemudian, 6 triliun sel Luming pulih sepenuhnya, dan setengah hari kemudian, kekuatan Luming kembali ke puncaknya. Setelah sembuh, Luming terus berkendara menuju gunung tempat Xianyanxing dan Xianyanxing berpisah satu sama lain. Namun, ketika Luming datang ke sini, dia tidak melihat Xianyanxing dan yang lainnya. Dengan kekuatan mereka, itu seharusnya baik-baik saja. Luming berpikir. Di antara 9 pria termasuk Xianyanxing, kekuatan bertarung iblis tulang sebanding dengan utusan raja sebelum cahaya. Selain itu, mereka juga memiliki susunan serangan bersama. Selama mereka tidak bertemu banyak orang Yuang-Yuang, seharusnya tidak ada masalah meledaknya diri. Selanjutnya, Luming melintasi dua puncak. Ledakan. Tiba-tiba, Luming mendengar raungan yang dahsyat, dan ada cahaya indah yang muncul dari langit. Sebuah gunung tidak jauh, perang besar pecah. Itu. Mata Luming tiba-tiba membeku, karena dalam cahaya itu, Luming merasakan nafas surga yang sempurna. Ya, abadi. Luming segera menilai bahwa ini adalah kamu yang abadi. Karena kekuatan surga yang sempurna sangat singkat, jauh melampaui kekuatan sempurna dari Yakyuxian. Di gua ini, hanya Yai Mortal yang mengendalikan kekuatan surga yang begitu sempurna. Evil Ki, itu iblis tulang. Kemudian, Luming merasakan roh jahat dari iblis tulang di bawah sinar matahari. 4865. Luming merasakan semangat Bone Demon. Ki ajaib dan kekuatan surga yang sempurna terus-menerus saling bersentuhan. Jelas, itu adalah iblis tulang yang berperang dengan keabadian. Demon tulang ada di sana, dan Xianyanxing serta yang lainnya sebagian besar ada di sana. Sua. Luming Hua,
sebagai Streamer, bergegas ke tempat perang pecah. Di lereng gunung tempat Luming pergi ke gunung, terjadi pertempuran sengit. Bond-Demon dan kamu yang abadi bertarung dengan sengit. Pertahanan Bond-Demon tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Terlepas dari pertahanannya, itu akan menyerang secara ekstrim. Tapi ya keabadian tidak buruk. Dia ditutupi dengan sepotong baju besi, yang merupakan baju besi senjata sihir tingkat atas dengan pertahanan yang luar biasa. Pada saat yang sama, kamu keabadian juga memegang prajurit ilahi tingkat sumber kelas serangan tingkat atas. Bisa dibilang tidak ada kelemahan sedikit pun, yang tidak terlepas dari perang Bond-Demon. Bahkan, Bond-Demon masih tertinggal sedikit. Jelas, selama periode waktu ini, kamu yang abadi juga mengalami beberapa petualangan. Meskipun kultivasinya masih tingkat ke-9 dewa, kekuatannya lebih kuat, dan seluruh tubuhnya mendiri dengan ki dan darah, seperti binatang purba. Dan kekuatan surganya yang sempurna lebih kental dan terintegrasi dengan tubuh. Kekuatan tempur keseluruhan satu langkah lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu set lengkap armor senjata sihir tingkat sumber tingkat atas, kekuatan tempur keseluruhan telah melampaui Yuan Yu dan utusan Guang Qianwang lainnya. Mereka juga iblis tulang. Dengan pertahanan mereka yang kuat, mereka bisa melawan keabadian Ya. Jika mereka kuat di level yang sama, mereka akan semakin tak terkalahkan. Di sisi lain, juga terjadi perang besar. Xian Yanxing, Qiu Yue, Dan, Pao Pao Pao, Ling Yue, Tang Jun, Wan Shen dan Qiu Qiu berkumpul bersama. Di sekitar mereka, ada susunan untuk menutupi dan menjaga mereka. Array ini diatur oleh Dan digabungkan dengan array yang tersisa di sini. Ia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Mereka mengandalkan susunan ini untuk menahan serangan orang-orang Tianren. Karena kekuatan serangan Tianren sangat kuat sehingga mereka memiliki susunan serangan gabungan. 9 orang menyerang bersama. Ya, 9 tokoh tingkat Raja Langit dari klan Tianren membentuk susunan serangan gabungan 9 orang, yang sangat menakutkan. Dan 8 orang di depan mereka membuat susunan serangan gabungan, tetapi mereka tidak mampu mengalahkan susunan serangan gabungan 9 orang dari orang-orang Tianren. Rangkaian serangan gabungan 9 orang dari keluarga Tianren ini juga diperoleh oleh Ye Immortal dan yang lainnya di Gua Zixiao. Itu adalah susunan serangan bersama kuno dengan kekuatan besar. Selain itu, keluarga Tianren adalah puncak dewa dengan 9 Raja Surgawi. Mereka memiliki prestasi yang sama dan dapat memainkan susunan serangan bersama dengan sempurna. Susunan serangan gabungan Dan tidak sebaik yang lain, tetapi jumlahnya hanya 8, satu lebih sedikit dari yang lain. Selain itu, pencapaian 8 di antaranya tidak merata. Di antaranya, kultivasi bola adalah puncak Tuhan. Xian Yanxing, kultivasi Qiu Yue, adalah dewa tingkat 9. Prestasi Ling Yue, Dan, Pao Pao Pao, Wan Shen dan Tang Jun semuanya adalah 8 tingkat dewa. Jika kamu ingin memberikan permainan penuh pada kekuatan susunan serangan gabungan, budidaya orang yang mengatur susunan adalah yang terbaik. Pencapaiannya tidak merata. Jika array berfungsi, sulit untuk mencapai puncak. Oleh karena itu, sebelum Dan yang lainnya mengatur barisan untuk melawan barisan serangan bersama dari klan Tianren, hasilnya dikalahkan. Yang paling penting adalah tidak hanya ada satu tetapi 2 dari 9 orang yang menyerang barisan orang-orang Tianren. Karena itu, mereka dikalahkan dengan sangat cepat. Pada saat kritis, Dan bergabung dengan susunan sisa di sini untuk bertarung dengan susunan tersebut, yang untuk sementara memblokir serangan orang-orang Tianren. Namun, ini hanya kombinasi sementara dari Dan susunan sisa di sini. Kekuatannya terbatas, dan tidak mungkin untuk bertahan terlalu lama. Pada saat ini, array terus bergetar dan sepertinya runtuh kapan saja. Hahaha, hari ini, aku akan membunuh kalian semua, dan kemudian aku akan mengambil kepalamu untuk melihat Luming. Aku tidak tahu bagaimana rupa Luming. Dalam rangkaian serangan gabungan 9 orang dari keluarga Tianren, salah satu Raja Surga mencibir. Ya, Luming membunuh dan memusnahkan, jadi kita harus menggunakan orang-orang yang paling disayangi Luming untuk mengenangnya, agar Luming tahu apa itu penyesalan. Baizhan Tianjun juga bermulut dingin, dia berdiri di samping, tidak bergerak. Jelas, kamu yang abadi dan yang lainnya sudah mengetahui berita bahwa Kaisar yang telah punah dibunuh oleh Luming. Ketika Luming membunuh Raja Surga, mereka yang melarikan diri ke segala arah sudah berkumpul dengan kamu yang abadi. Kamu mata abadi, juga sangat dingin. Begitu dia datang ke sini, dia mendengar berita bahwa Kaisar yang telah punah dibunuh oleh Luming, yang membuat hatinya yang membunuh untuk Luming sangat kuat. Setelah beberapa saat, mereka bertemu Xian Yanxing dan yang lainnya, dan dia tidak mau melepaskannya. Masih memalukan untuk membunuh orang itu. Sudah kubilang, Luming bisa membunuhmu, dan cepat atau lambat kamu akan mati di tangannya. Dalam barisan, Dan berteriak.
Pedang surga dan manusia, penghancuran yang. Pedang iblis gila. Kamu Abadi dan Bond Demon sama-sama menampilkan skill sumber. Keterampilan sumber dari kedua orang itu terus-menerus bertabrakan dalam kehampaan, dan mereka bertarung berkali-kali dalam sekejap. Kemudian, kedua tubuh itu mundur pada saat yang sama. Tulang-tulang dari zaman yang lalu seharusnya sudah lama terkubur di reruntuhan. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk tidur. Suara dingin kamu yang abadi terdengar, dan kemudian, alisnya bersinar, dan bergegas ke iblis tulang dengan riak yang tak terlihat. Tiba-tiba, iblis kerangka itu disambar petir, dan bentuk tubuhnya mundur ke belakang, dan ki jahatnya bergetar. Jiwanya, itu adalah serangan yang mengerikan. Kelemahanmu memang jiwamu, jadi matilah. Kamu mata abadi bersinar, cahaya alis lebih menyilaukan, terus melancarkan serangan jiwa. Kamu keabadian adalah orang yang bereinkarnasi dengan kekuatan jiwa yang luar biasa. Namun, Bond Demon memiliki kelemahan yaitu jiwanya ada di matanya, dan tidak ada pertahanan. Meski kekuatan roh Bond Demon tidak lemah, namun tetap mudah diserang tanpa pertahanan apapun. Membunuh. Demon tulang meraung dan ingin menyerang lebih dulu dan melancarkan serangan terlebih dahulu. Namun, dalam proses bergegas keluar, dia diserang oleh jiwa Yah yang abadi. Tubuhnya bergetar hebat dan mundur tajam. Roh jahat di tubuhnya menjadi lebih ringan dan nafasnya menjadi lemah. Berdengung. Kemudian, Yah abadi meluncurkan beberapa serangan jiwa berturut-turut. Nafas Bond Demon menjadi lebih lemah, dan jiwa seperti lilin tertiup angin, yang bisa padam kapan saja. Bond Demon, masuk ke arah dengan cepat, jangan melawannya dengan keras. Xian Yanxing banyak minum. Aku dapat melihat bahwa jika terus seperti ini, iblis tulang tidak akan dapat bertahan lama, dan jiwa akan dimusnahkan sepenuhnya. Pada saat itu, sekeras apapun pertahanan kerangka tubuhnya, itu tidak akan berguna. Bond Demon menoleh ke Xian Yanxing dan bergegas ke arah mereka. Kamu tidak bisa pergi, bunuh. Pergi setelah dingin, minum cepat. Pada saat yang sama, dia memainkan Yuan Shu, pedang surga dan manusia, dan penghancuran yang. Putaran matahari muncul, bersinar cemerlang. Setiap sinar cahaya adalah roh pedang, yang menyelimuti iblis tulang. Ketika dandang. Tubuh Bond Demon diserang oleh serangkaian serangan dan mengirimkan serangkaian raungan, bentuk tubuh segera diblokir. 4866. Klik. Saat ini, dandan dan susunannya membuat klik. Arah ini, akhirnya tidak tahan, akan dikalahkan. Kali ini, Bond Demon dan lainnya sedang dalam krisis. Ayo pergi bersama dan hancurkan mereka. Pada saat yang sama, dia juga meningkatkan serangannya pada iblis tulang. Dia menghentikan iblis tulang dengan skill sumber, dan kemudian menyerang iblis tulang dengan serangan jiwa. Suara abadi jatuh, dan ada 9 tubuh surgawi berkedip, mengatur susunan. 9 Tianren ini masih merupakan 9 tokoh tingkat Raja Surgawi. Mereka sama dengan kultivasi tertinggi dari dewa. Mereka memiliki sepotong penjaga hati di dada mereka. Penjaga hati ini adalah pembawa susunan mereka. Di 9 kacamata, ada rune yang padat. Rune dijalin menjadi satu dan kemudian diubah menjadi prajurit dengan baju besi emas. Prajurit emas, memegang pedang emas, memotong bola dan formasi orang lain dengan satu pedang. Dua susunan serangan gabungan sangat kuat sehingga mereka tidak bisa menahannya. Tanpa beberapa gerakan, mereka akan runtuh sepenuhnya. Kemudian, 2 tentara emas membunuh Dandan, Xian Yanxing, dan lainnya. Kekuatan yang menakutkan membuat wajah seseorang berubah dengan liar dan membuat hatinya dingin. Di antara mereka, Qiu, Xian Yanxing dan Qiu Yue mencoba yang terbaik untuk saling bertarung. Namun, formasi serangan gabungan mereka dengan 9 berbeda jauh. Dengan hanya satu gerakan, tubuh mereka terbang keluar, memuntahkan darah dan mengalami kerusakan parah. Sudah berakhir, aku belum mencapai puncaknya, aku ingin mendominasi alam semesta. Aku tidak ingin mati. Dan berteriak. Wah! Pada saat ini, sebuah tenda senjata, melalui kehampaan, dengan kecepatan luar biasa, menikam seorang prajurit emas. Kecepatan tombak terlalu cepat untuk dipertahankan prajurit emas. Ledakan. Tombak itu langsung ditusukkan ke kepala prajurit emas itu. Namun, pertahanan prajurit emas itu juga sangat mengagumkan. Dia memblokir tenda tombak, tetapi tubuhnya terbang keluar dan menabrak batu, menghancurkan sebuah batu besar. Sua. Sebuah sosok muncul dalam kehampaan. Sosok ini, tentu saja, adalah Luming. Ketika dia tiba di sini, dia kebetulan melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, dan lainnya terluka. Dalam amarahnya, dia membuang senjata dewa perang dan menembak pergi seorang prajurit emas. Kemudian, senjata dewa perang Luming menyapu dari tangannya dan mengenai prajurit emas lainnya.
Dengan keras, prajurit emas ini juga dipukul dan terbang keluar dan menabrak batu. Sungguh rangkaian serangan gabungan yang kuat. Mata Lu Ming sedikit membeku. Itu juga arai serangan gabungan 9 orang. Lu Ming merasa bahwa rangkaian serangan gabungan 9 orang dari keluarga Tianren bahkan lebih kuat daripada keluarga Yuang Wang. Namun, tidak sulit untuk memahami bahwa susunan serangan gabungan klan Yuang Wang harus dibuat sendiri, sedangkan susunan serangan gabungan klan Tianren harus diturunkan dari Zixiao Dongtian, yang jelas lebih maju dan lebih misterius. Jumlah yang sama dari susunan serangan gabungan, ada juga yang kuat dan lemah, yang tinggi dan rendah. Lu Ming menghadapi rangkaian serangan gabungan 9 orang keluarga Yuang Wang sebelumnya. Dengan satu pukulan penuh, dia mampu mengalahkan barisan lawan. Namun, barusan aku mencoba yang terbaik, tetapi aku tidak merusak susunan serangan gabungan dari langit teran. Lu Ming. Senang melihat Lu Ming, Xian Yanxing, dan lainnya. Hahaha, Lu Ming, kamu akhirnya tiba. Maafkan aku. Dan banyak minum. Xiao Qing, Qiu Yu Wei, apakah kamu baik-baik saja? Mata Lu Ming beralih ke Xian Yanxing dan yang lainnya, menunjukkan perhatian. Kami baik-baik saja, Lu Ming. Pergi dan selamatkan Bond Demon yang lebih tua. Dia tidak bisa menahannya. Xian Yanxing mengirim pesan ke Lu Ming. Pada saat ini, mata Lu Ming, menatap Ye Immortal, menunjukkan rasa perang yang kuat, serta pembunuhan dingin. Sua. Lu Ming Hua, sebagai aliran cahaya, bergegas menuju Ye yang abadi, dan tombak dewa perang meledak. Satu tembakan, menghancurkan langit. Sekarang Lu Ming begitu kuat sehingga dia membuat Ye abadi melompat di dalam hatinya dan wajahnya bermartabat. Tidak dapat terus menyerang iblis tulang itu, dia mengayunkan pedangnya dan bergerak. Ledakan. Serangan kedua orang itu bertabrakan satu sama lain dan meledak menjadi raungan yang menggelegar, yang menyapu ke segala arah. Membunuh. Setelah Lu Ming bergerak, serangan berlanjut, dan satu lagi ditembak dengan gaya gurun. Sebidang tanah disatukan dan ditekan menuju yang abadi. Pedang surga dan manusia, penghancuran yang. Kamu abadi juga memainkan keterampilan sumber yang kuat. Cahaya 10.000 zang menutupi segala arah, dan pedang Qi yang tak terbatas menyapu langit untuk melakukan serangan yang tidak dapat dibedakan. Akhirnya, gaya Hong Huang dan Lu Ming diblokir. Namun, wajah kamu yang abadi sangat bermartabat dan jelek. Setelah beberapa pertukaran, kamu yang abadi tiba-tiba menemukan bahwa dalam hal kekuatan serangan, dia lebih rendah dari Lu Ming. Bagaimana mungkin? Kamu yang abadi telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan jarang menemukan hal seperti itu. Lu Ming Cai adalah penguasa 8 alam, dan dia tidak mengontrol keterampilan sumber. Kekuatan tempurnya bisa mencapai level seperti itu. Itu luar biasa. Ini hanya dapat dicapai jika fondasi dan bakat mencapai tingkat yang luar biasa. Jika kita berada di tanah yang luas di masa lalu, kita masih bisa mengatakannya di masa lalu. Lagi pula, ada terlalu banyak iblis di era itu. Dia telah melihat monster yang lebih menakjubkan. Tapi di era sekarang, itu luar biasa. Ya, keabadian, itu saja. Saat ini, mata Lu Ming cerah dan penuh percaya diri. Pada awalnya, di dunia halo, saat bertarung demi daging raja manusia, Lu Ming dan kamu yang abadi bukanlah lawan kamu yang abadi. Sekarang, Lu Ming dapat melawannya dengan kultivasi abadi, yang sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Wah. Lu Ming mengacungkan senjata Ares. Tombak-tombak itu menyilang dan menikam kamu yang abadi. Keduanya memulai konfrontasi sengit. Di sisi lain, 29 anggota klan Tianren menyerang bersama, dan membunuh Xian Yanxing dan yang lainnya lagi. Namun, saat ini, Bond Demon telah melambat, dan Ki jahat melonjak, menghalangi dua prajurit emas. Selama perang antara Bond Demon dan Yah yang abadi, meskipun jiwanya sangat menderita, dia melampaui keberadaan kaisar terkuat, dan kekuatan bertarungnya masih sangat kuat. Meski tidak dalam kondisi puncak, tidak masalah untuk memblokir dua prajurit emas dengan pertahanan yang kuat. Susunan serangan gabungan, tapi bukan serangan jiwa. Namun, kekuatan jiwa teran selain jauh lebih sedikit daripada yang abadi. Bahkan jika mereka dapat menyerang jiwa, mereka tidak akan berdampak besar pada iblis tulang. Dengan cara ini, Xian Yanxing dan Qiu Yue diberi kesempatan untuk bernapas. Mereka mengeluarkan pil ajaib dan menelannya. Mereka pulih dengan cepat. Tidak jauh dari sana, Bai Zhan Tianjun dan yang lainnya berkedip dan ingin menyerang Xian Yanxing. Tapi mereka segera melihatnya. Dan menari dengan kedua tangan, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dikombinasikan dengan sisa-sisa adegan, dia membuat barisan pertahanan. Meski susunan ini hanya sementara,
namun dipadukan dengan sisa-sisa pemandangan, tetap sangat bertenaga. Tidak masalah untuk memblokir beberapa kaisar terkuat untuk jangka waktu tertentu. 4867. Baizan Tianjun dan yang lainnya berkeliling untuk menyerang dan diblokir oleh barisan. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan kamu yang abadi telah bertarung selusin gerakan. Keduanya habis-habisan, dan trik besar terus-menerus pecah, dan konsumsinya sangat besar. Namun, pada saat ini, keunggulan Lu Ming menjadi sangat jelas, telah benar-benar berada di atas angin, dan mulai menekan Ye Immortal. Kapan? Tombak-tombak menikam kamu abadi, tapi dia memblokir tombak berdasarkan armor senjata sihir tingkat atas. Lu Ming sedikit lebih kuat daripada kamu keabadian dalam hal kekuatan serangan positif. Namun, dengan keuntungan dari senjata dewanya, sulit bagi Lu Ming untuk menghancurkan Ye Immortal sepenuhnya dan memberikan banyak kerusakan padanya. Ledakan, ledakan. Kemudian, kedua pria itu melakukan beberapa gerakan, dan Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk membombardir Ye yang abadi. Tentu saja, kekuatan serangan masih diblokir oleh baju besi di tubuh abadi, tetapi tubuh abadi juga terbang keluar dan menabrak bebatuan, menghancurkan bebatuan menjadi berkeping-keping. Brengsek. Kamu abadi meraung di dalam hatinya. Meskipun dia memblokir serangan Lu Ming dengan baju besinya, dia tidak melakukan banyak kerusakan pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menutupi wajahnya. Di mata orang lain, dia dihancurkan oleh Lu Ming. Di depan Teran selama berhari-hari, itu merupakan pukulan besar bagi prestisenya. Siapa dia? Dia adalah leluhur terkuat dalam sejarah keluarga Tianren. Namun, ketika prestasinya lebih tinggi dari Lu Ming, dia dipukuli oleh Lu Ming, yang benar-benar memalukan. Membunuh. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu, serangan terus berlanjut, menuju Ye Immortal. Kamu abadi mengaum, dua orang bertarung terus-menerus, tetapi setelah beberapa gerakan, kamu abadi dipukul oleh Lu Ming dan dihancurkan ke tanah. Bagaimana itu bisa terjadi? Di sekitar mereka, orang-orang surga pucat dan gemetar, seolah-olah mereka telah dihantam oleh pukulan besar. Di dalam hati mereka, leluhur tak terkalahkan Ye yang abadi, sebenarnya ditekan oleh rasa malu yang terus-menerus, keyakinan mereka mengalami pukulan serius. Ini lebih buruk daripada ditekan sendiri. Ledakan. Kamu yang abadi bergegas ke langit dari tanah, dan tubuhnya dipenuhi teror. Dia menatap Lu Ming dengan keganasan di matanya. Selama bertahun-tahun, sejak tanah runtuh, dia tidak pernah dipermalukan. Namun, dia sangat terhina pada seorang pemuda. Tak termaafkan. Namun, bagaimanapun, dia telah hidup lama. Pikirannya teguh dan banyak akal, dan dia segera menjadi tenang. Pergi. Suara ketidakpedulian datang dari mulut yang abadi. Hari ini, dia tahu apa yang tidak bisa dilakukan dengan Lu Ming dan mereka. Meskipun mereka memiliki dua formasi serangan 9 orang, tetapi Lu Ming dan mereka, tetapi ada dua rekannya. Sekarang Bondimen tidak dalam kondisi puncak, dapat mengandalkan dua susunan serangan gabungan 9 orang, dan pertempuran Bondimen tidak dapat dipisahkan. Jika Bondimen pulih ke puncaknya, itu mungkin bukan lawan dari Bondimen hanya dengan dua susunan serangan gabungan 9 orang. Jika kita terus berjuang, itu akan menjadi lebih buruk bagi mereka. Ketika mendengar perintah Yah, Tianren lainnya bergegas ke arahnya satu demi satu, termasuk dua barisan serangan gabungan 9 orang. Mereka juga keluar dari tangan iblis tulang dan bergegas ke arahnya. Lu Ming tidak menghentikannya, kamu keabadian menatapnya sepanjang waktu. Dia ingin bergerak, dan kamu yang abadi pasti akan menghentikannya. Dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun dia lebih kuat dari keabadian, kekuatannya terbatas. Hampir tidak mungkin baginya untuk menyakitinya. Terlebih lagi, ada begitu banyak gerakan dalam perang, yang akan sangat merugikannya. Jika kita terus bertarung, itu akan berdampak buruk baginya. Tidak mungkin meninggalkan kamu abadi dan lainnya. Biarkan pihak lain pergi. Segera, orang-orang Tianren berkumpul di belakang Ye Immortal, lalu perlahan mundur, dan segera menghilang di depan Lu Ming. Wah! Dan yang lainnya lega. Itu sangat berbahaya sebelumnya. Untungnya, Lu Ming tiba tepat waktu. Ayo, kita pergi dari sini dulu. Lu Ming Dao, bersama Xian Yanxing dan yang lainnya, pergi ke arah lain. Ada banyak pergerakan dalam perang barusan, karena takut menarik orang-orang Yuang-Uang. Segera setelah itu, mereka sampai di sisi lain gunung, di mana terdapat retakan besar, yang memanjang hingga kedalaman gunung. Di celah itu, ada cahaya emas ungu yang kuat meluap dari langit. Lu Ming dan mereka menemukan tempat rahasia untuk menetap di tepi celah. Dan menyiapkan susunan tersembunyi di sini untuk menutupi Lu Ming dan mereka semua. Lu Ming sepertinya tidak melihat mereka menghilang. Belakangan,
Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Qiu Qiu, dan lainnya duduk bersila dan mulai pulih. Setelah setengah hari, Lu Ming dan yang lainnya pulih ke puncak. Namun, mereka tidak pergi, tetapi tetap di sini. Lebih aman tinggal di sini daripada berjalan-jalan. Sangat mudah untuk bertemu orang-orang Yuang jika kamu berjalan-jalan. Tetap di sini, di celah, dan mungkin terbang keluar dari harta karun. Dan ini bukan waktunya untuk memasuki celah. Kamu hanya bisa memasukinya saat cahaya gua di celah itu meluap. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Mereka menyimpan di sini, seperti yang diharapkan, memanen, setiap getaran, akan ada harta yang terbang keluar dari celah. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah Hong Huangjing, atau batu abadi. Namun, juga mendapat sepotong kristal peri. Mereka memiliki hampir lusinan kristal peri di tangan mereka. Ini adalah hal yang baik. Ini berisi cetakan asli. Ini sangat berguna untuk keberadaan negara asli. Meskipun tidak sebanding dengan obat ilahi tingkat sumber, itu juga merupakan harta yang luar biasa. Selama kurun waktu tersebut, orang-orang berkebangsaan Yuang hampir mencari di sekitar pegunungan dan mendapatkan beberapa harta karun. Mereka juga memasuki gunung tempat Lu Ming pertama kali masuk dan melihat keempat patung itu. Namun, mereka sama sekali tidak menanggapi orang Yuang. Di arah lain, orang-orang Tianren dan Yaxianzu berkumpul. Alasan mengapa mereka bersatu adalah untuk bergandengan tangan melawan klan Yuang. Sekarang, ada 5.000 atau 6.000 orang di Tianren dan Yaxian, yang berjumlah lebih dari 10.000. Selama periode ini, Yuan Baji pernah memimpin orang untuk menyerang Yaxian dan Tianren. Namun, setelah perang besar, kedua belah pihak mengalami kerugian. Keluarga Yuang tidak menempati terlalu banyak keuntungan. Meskipun jumlah kaisar terkuat dan kaisar tertinggi dari klan Yuang lebih banyak dari kaisar tertinggi, keberadaan level yang dibuat oleh Raja Guangqian ini tidak berbeda antara kedua keluarga tersebut. Ada satu di Yaxian dan satu di Tianren. Tapi orang Yaxian memiliki fondasi yang dalam, dan mereka memiliki banyak taktik serangan gabungan. Keluarga Tianren juga memiliki 2 susunan serangan gabungan 9 orang. Kekuatan ini sudah sangat kuat, dan mereka tidak jauh lebih buruk dari orang Yuang. Setelah perang usai, orang Yuang tidak terus menyerang Yaxian dan Tianren. Jika kekuatan orang Yuang hancurkan Yaxian dan Tianren, mereka akan dihancurkan tanpa ampun. Tetapi ketika kekuatannya tidak jauh lebih kuat, mereka ragu. 4868. Ketika kekuatannya tidak jauh lebih kuat, orang Yuang harus menimbangnya, karena begitu perang usai, bahkan jika mereka dapat memusnahkan Tianren dan Yaxian, mereka pasti akan kehilangan banyak. Tahukah kamu, ada lebih dari satu makhluk hidup di area terlarang. Bahkan, ada hubungan kompetitif di antara mereka. Jika orang Yuang kalah banyak, apa yang bisa mereka lawan dengan Changming dan Yinsa? Tujuan terpenting perjalanan mereka adalah menemukan sumber daya yang cukup untuk membangunkan lebih banyak orang. Ini sekunder untuk memusnahkan Yaxian, Tianren, dan Tianjun dan Iblis. Selama cukup banyak orang yang bangun, tidak mudah memusnahkan Yaxian, Tianren, Tianjun, dan Iblis. Oleh karena itu, ada keseimbangan di antara kekuatan utama di sekitar Denyut Qi. Suku Yaxian dan Tianren menempati suatu wilayah, sedangkan orang Yuang menempati suatu wilayah. Semua pihak sedang menunggu cahaya suci gua di Denyut Qi meluap, dan kemudian memasuki kedalaman bejana Qi untuk mencari harta karun. Sekarang, semua pihak tidak berani memasuki gua. Jika dia bertemu dengan binatang raksasa yang mengembun kemuliaan gua sebelumnya, dia benar-benar hanya memiliki satu cara untuk mati. Binatang seperti itu sangat mengerikan. Beberapa hari kemudian, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang kuat dari bawah tanah. Pada saat yang sama, tanah bergetar hebat. Getarannya melampaui masa lalu. Seluruh pegunungan bergetar hebat. Di retakan, ada semburan cahaya terus-menerus dari gua, dan retakan terus meluas ke depan, merobek menuju puncak gunung yang terdalam. Di bagian terdalam pegunungan, terdapat 3 puncak yang masih utuh. Arai di atas juga utuh. Pada saat ini, 3 puncak, munculnya sinar yang menyilaukan, susunan demi susunan muncul, untuk menahan air mata dari retakan itu. Menabrak. Tiba-tiba, orang-orang melihat bahwa puncak salah satu puncak runtuh karena getaran, memperlihatkan sudut di dalamnya. Di antaranya, ada beberapa klaster cahaya. Di setiap kelompok cahaya, ada baju besi hitam. Menyentuh. Tiba-tiba, salah satu resimen cahaya pecah, dan baju besi hitam, seperti sambaran petir, terbang keluar. Arah penerbangan adalah arah klan Yuang. Dalam proses terbang,
baju besi hitam memancarkan nafas yang kuat, seperti master yang tak terkalahkan. Ini adalah senjata sihir tingkat sumber. Tidak, ini level atas. Banyak orang berseru. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya semua memiliki mata yang bersinar. Armor ini sebenarnya adalah senjata sihir tingkat atas, dan juga merupakan tipe pertahanan. Harta karun seperti itu sangat langka dan langka di dunia. Itu lebih dari 10 kali lebih berharga daripada senjata sihir tingkat atas dari tingkat yang sama. Papan pendek Lu Ming sekarang adalah pertahanan. Jika dia memiliki senjata sihir pertahanan terbaik, dia tidak akan terlalu malu dan terluka jika dia bertemu Yuan Yu dan yang lainnya sebelumnya. Bukan tidak mungkin bahkan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini adalah senjata level sumber pertahanan teratas. Nilainya terlalu tinggi. Sayangnya, baju besi ini terbang ke arah klan Yuanguang. Beberapa anggota kuat klan Yuanguang telah terbang keluar. Rambut balok salah satu utusan Guangqian terbang keluar, menjerat pedang dan menyerahkannya ke Yuan Baji. Utusan Raja Guangqian ini berada di bawah Yuan Baji. Sayang sekali, sayang sekali. Apakah itu Yaxian, Tianren, atau Lu Ming? Hati mereka penuh penyesalan. Harta karun seperti itu, apakah itu keluarga Tianren, tentara Mietian, atau bahkan orang Yaxian, sangat dibutuhkan. Di antara orang-orang surga, Lu Ming hanya melihat bahwa kamu abadi dan kamu Qiuxian memiliki harta seperti itu. Tentu saja, mungkin ada beberapa tempat asli, tetapi kebanyakan orang tidak. Jika kamu mendapatkannya, itu sangat penting untuk meningkatkan daya tempur kamu. Oleh karena itu, semua mata orang menatap pegunungan di kedalaman denyut Qi, mengungkapkan kecemerlangan yang membara. Mereka baru saja melihat ada beberapa bagian dari baju besi yang sama di reruntuhan kuil. Itu hanya terungkap dari candi yang telah hancur. Apakah ada baju besi serupa di kuil yang belum dihancurkan? Selain baju besi, apakah ada harta lainnya? Teknik pelatihan Qi yang kuat di era terakhir, atau satu set lengkap pembawa susunan combo. Ini semua adalah harta karun. Tampaknya pulsa Qi ini memiliki banyak harta berharga lainnya selain Shenyao dan Xianxi Xianjing. Kerumunan menggosok tangan mereka dan menunggu kemuliaan gua menghilang. Mungkin, kita bisa memurnikan sejenis harta karun, yang bisa melewati cahaya ilahi gua dan memasuki kedalaman Qi terlebih dahulu. Saat ini, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Mata Lu Ming, Xian Yanxing dan Bond Demon semuanya cerah. Dan, apakah itu benar? Apakah kamu yakin? Lu Ming bertanya. Tentu saja, tetapi dengan bantuan kekuatan ruang waktu gelembung, ketika cahaya Dewa Gua tidak terlalu kuat, kamu dapat melewati cahaya Dewa Gua. Dan Dao. Namun, Lu Ming dan yang lainnya masih belum tahu. Karena mata Dan bersinar, menatap beberapa gunung di kedalaman denyut Qi, cahaya serakah hampir berubah menjadi substansi. Lu Ming benar-benar khawatir, dan orang ini serakah, putus asa. Namun pada akhirnya, Lu Ming berencana untuk mencobanya. Partai-partai di tempat kejadian, secara relatif, masih memiliki kekuatan paling rendah. Tak perlu dikatakan, klan Yuanguang memiliki 3 utusan Guangqian dalam jumlah Yuan Jiuji dan Yuan Baji. Ada juga beberapa formasi serangan gabungan yang mengerikan, seperti susunan serangan gabungan 21 orang. Dan Yaxian dan Tianren telah bergandengan tangan. Selain itu, ada 2 anggota kuat dari tingkat utusan Raja Guangqian. Selain itu, ada banyak susunan serangan gabungan. Dalam kompetisi tatap muka, Lu Ming dan mereka tidak memiliki keunggulan sama sekali. Namun, jika kamu pertama kali dapat melangkah ke dalam pulsa Qi, kamu akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak harta. Lu Ming dan yang lainnya memutuskan untuk membiarkan Dan Gelembung mencoba. Segera, orang-orang mengumpulkan materi yang dibutuhkan oleh Dan bola, dan mulai menyempurnakannya. Lainnya, terus menunggu, ada kristal peri batu terbang keluar dari celah, mereka akan dicegat. Segera, 1 bulan lagi berlalu. Dalam sebulan, getaran di area ini menjadi lebih kuat, dan deretan beberapa puncak di kedalaman pulsa Qi banyak robek. Hanya masalah waktu sebelum area tersebut benar-benar terkoyak. Selain itu, cahaya ilahi gua di bawah denyut Qi juga telah banyak diencerkan, dan sekarang cahaya yang meluap dari gua menjadi jauh lebih tipis. Tentunya hal tersebut masih sangat berbahaya bagi semua pihak. Namun, beberapa orang di semua sisi sudah tidak sabar. Misalnya, 3 pangeran Guangqian dari klan Yuanguang sudah mulai bergerak menuju celah. Jelas, aku ingin mengambil risiko dan masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Melihat pemandangan ini, orang Tianren dan Yaxian tidak bisa hidup. Salah satu orang Yaxian, yang sebanding dengan utusan raja sebelum cahaya, juga menerobos masuk.
4869. Kemudian, di sisi klan Tianren, kamu yang abadi ditutupi dengan baju perang, ditutupi dengan kekuatan surga yang sempurna, dan bergegas ke celah. Semua orang kuat yang sebanding dengan utusan Raja Guangqian semuanya masuk ke saluran Qi untuk memanfaatkan kesempatan dan merebut harta. Lu Ming dan yang lainnya khawatir. Dan, apakah harta yang kamu sempurnakan sudah siap? Lu Ming bertanya pada Dan. Jangan khawatir, itu akan segera. Dan menanggapi. Dan sangat cepat, sebenarnya ini adalah hari. Suatu hari kemudian, Dan menyempurnakan 2 potong baju besi. Seluruh tubuh armor itu diukir dengan rune. Di armor, ada kekuatan ruang dan waktu yang kuat. Yang ini mirip dengan kapal feri. Lu Ming melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa kedua baju besi itu mirip dengan kapal feri. Ya, itu dibuat dengan meniru kapal feri. Itu juga menambah kekuatan ruang dan waktu. Dengan kekuatanmu dan iblis tulang, kamu bisa memakai baju besi ini dan melewati cahaya gua. Seharusnya tidak menjadi masalah. Dan menepuk dadanya. Sebaiknya. Lu Ming memandang Dan dengan ketidakpercayaan. Lu Ming benar-benar tidak percaya orang ini. Batuk, aku menggunakan kata yang salah, bukan seharusnya, tapi 100%. Apakah kamu tidak mengkhawatirkan pekerjaanku? Dan mengangkat kepalanya dan terlihat seperti seorang ahli. Jangan khawatir. Lu Ming menjawab tanpa ragu. Kamu. Dan menggertakkan giginya dan ingin menjejakkan kaki di wajah Lu Ming agar tidak memberinya muka. Jangan khawatir, jika ada masalah, aku akan menemuimu. Dan menggertakkan giginya. Meskipun Lu Ming masih bergumam di dalam hatinya, dia akhirnya mengambil alih sebuah baju besi. Pada saat yang sama, Bond Demon juga mengambil sepotong baju besi dan memakainya. Kamu menunggu kami di sini. Melihat Xian Yanxing, Qi Wei dan yang lainnya, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak, dan kemudian bergegas ke celah dengan Bond Demon. Xian Yanxing dan yang lainnya bersembunyi di susunan tersembunyi ini. Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk keluar, mereka seharusnya aman. Sua. Lu Ming dan Bond Demon bergegas ke celah dan terus berkedip untuk menghindari cahaya gua. Meskipun ada baju besi yang disempurnakan oleh Dan kata-kata serta pahat Dan dapat melewati cahaya gua yang tidak terlalu kuat, Lu Ming dan Bond Demon masih memiliki beberapa jurang maut yang dapat dihindari, dan lebih baik menghindarinya. Dua orang melaju sangat cepat, tak henti-hentinya berkelap-kelip, menuju celah di bawah terburu-buru, terus-menerus menghindari lebih dari 10 helai cahaya ilahi langit gua. Tapi saat berikutnya, dewa gua yang lebih agung dan lebih luas cakupannya, bergegas keluar. Ini mencakup area yang luas, jadi hanya bisa dihindari. Pergi. Lu Ming dan iblis tulang, kekuatan melonjak, mendesak Dan armor pemurnian gelembung, bergegas ke cahaya dewa gua. Menabrak. Cahaya ajaib gua menyerang kedua orang itu, membuat suara gemerincing. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, pengaruhnya terhadap dirinya tidak besar. Pelindung tubuh bersinar dan menghasilkan kekuatan aneh, yang menghalangi cahaya dewa gua di luar. Selain itu, kekuatan ruang dan waktu pada armor juga memiliki efek isolasi yang baik, mengisolasi cahaya gua dari luar. Ini sangat berguna, dan sudah beberapa kali bisa diandalkan. Lu Ming sangat senang. Tentu saja, ini hanya ide kebiasaannya. Itu menjadi sangat dapat diandalkan sejak Dan kembali dari reruntuhan Wanhua. Berkali-kali terima kasih atas bantuan Dan untuk menyelamatkan bahaya. Hanya saja kesan Dan sebelumnya memang tidak terlalu bagus, sehingga banyak orang yang secara tidak sadar menganggap Dan tidak terlalu bisa diandalkan. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan Dan jika dia tahu apa yang dipikirkan Lu Ming. Segera, Lu Ming dan Bond Demon menerobos cahaya ajaib gua, dan konsumsi mereka sangat kecil. Tidak buruk, tidak buruk. Armor ini benar-benar bagus, Lu Ming. Dengan cara ini, kita bisa melakukan segalanya di bawah atmosfer. Kita hanya perlu menghindari cahaya gua yang kuat itu. The Bond Demon sangat bersemangat untuk memberikan suara kepada Lu Ming. Utusan Kaisar Guangqian dari kebangsaan Yuanguang, orang-orang kuat Tianren dan Yaxian, tidak sesantai mereka saat menghadapi cahaya Dewa Dongtian. Bahkan jika mereka datang sehari sebelumnya, kecepatannya jauh lebih rendah dari mereka. Mereka berakselerasi dan menunduk. Denyut gas ini sangat besar dan sangat dalam. Mereka turun ratusan ribu mil di sepanjang jalan sebelum mencapai bagian terdalam dari celah itu. Senyal. Tiba-tiba, mata Lu Ming menjadi cerah, dan dia melihat beberapa senyal tumbuh di tebing. Begitu sosok Lu Ming melintas, dia muncul di dekat senyal. Ini adalah obat utama. Meskipun itu adalah obat ilahi tingkat master, itu sangat kuat, jauh di atas obat ilahi tingkat master biasa.
Meskipun tidak sebanding dengan Tian Yusen yang diperoleh Luming sebelumnya, Luming merasakannya untuk sementara waktu, dan juga menemukan bahwa kekuatan obat dari obat ilahi tingkat utama puluhan kali lipat dari yang biasa. Ini karena energinya terlalu kaya di kedalaman denyut Qi. Ramuan ajaib utama ini telah menyerap energi yang begitu kaya selama bertahun-tahun, dan kekuatan obat yang terakumulasi benar-benar terlalu kaya. Dengan lambaian tangannya, Luming memanipulasi kekuatan tabu, dan mengambil beberapa obat dewa utama, yang dikumpulkan ke dalam cincin Hong Huang. Mereka sangat membutuhkan obat ajaib tingkat utama semacam ini. Tidak peduli Luming, Ling Yue, Dan, Pao Pao dan lainnya sangat membutuhkan. Setelah itu, dari waktu ke waktu, mereka dapat menemukan ramuan tingkat utama, dan masing-masing dari mereka, apapun jenisnya, jauh di atas ramuan tingkat utama di luar. Hanya dalam waktu lebih dari 1 jam, lusinan obat ajaib primer tersebut diperoleh. Saat ini, mereka juga mendarat di bawah retakan Hong Huang Jing. Mata Luming cerah. Di bawah retakan itu, sekilas terlihat kristal padat. Kristal Hong Huang ini, bertatakan di tebing, tidak tahu seberapa cepat. Sayangnya, tidak seperti urat gas sebelumnya, melainkan seluruh urat biji. Namun, ini hanyalah salah satu sudut dari vena gas ini, dan normal jika seluruh vena tidak terbentuk. Luming dan Bond Demon mengeluarkan senjata ajaib mereka dan menggali. Terlalu lambat untuk menggali satu per satu. Mereka memotong batu itu menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan terlebih dahulu. Ketika mereka bebas, mereka akan mengaturnya satu per satu. Mereka butuh setengah hari untuk menyingkirkan kristal banjir di sini. Luming memperkirakan jumlahnya setidaknya 50 juta. Jangan terlalu kecil. Kamu harus tahu bahwa ini hanyalah sudut dari denyut Qi. Ada begitu banyak konten di pusat pulsa Qi. Aku tidak tahu berapa banyak kristal langka yang ada. Usai penggeledahan, kedua pria itu menyusuri celah, menuju arah lain. Dalam sekejap mata, mereka tinggal di celah selama beberapa hari. Hari-hari ini, panennya sangat besar, obat dewa tingkat utama, telah melebihi 100 jenis. Hong Huang Jing memiliki lebih dari 200 juta keping. Jika obat ilahi tingkat utama diubah menjadi Hong Huang Jing, ditambah Hong Huang Jing yang diperoleh, diperkirakan akan menjadi hampir 500 juta. Itu, sumber obat. Tiba-tiba, jantung Luming melompat dengan liar. 4870. Mata Luming bersinar, dia melihat obat ajaib tingkat sumber di depannya. Ini adalah poria kokoh seperti tingkat sumber senyao di atas, ada senyao kecil berlarian. Ini memiliki bau obat yang kuat dan sulit larut. Namun, itu bukan obat ilahi tingkat sumber tingkat atas, tetapi tingkat umum. Ini adalah obat sumber tingkat atas, tapi seperti makhluk hidup, itu akan berkeliaran. Namun, bahkan jika itu adalah obat ilahi tingkat sumber biasa, itu juga sangat berharga, dan hanya ada satu di tangan Luming. Obat ilahi tingkat sumber, untuk keberadaan keadaan asli, memiliki efek yang hebat dan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi. Luming dan Bond Demon dengan cepat datang ke obat ilahi tingkat sumber, dan tidak ada perbedaan. Segera, Luming mentransplantasikan obat ilahi tingkat sumber ini ke Hong Huang Jie. Ini bercabang, sisi mana yang akan kita tuju? Iblis tulang bertanya pada Luming. Ke sisi lain, di mana orang Yuang Wang berada? Luming melihat ke kiri. Di sisi ini adalah wilayah yang ditempati oleh marga Yuang Wang. Luming berencana untuk pergi ke daerah di mana orang-orang Yuang Wang berada. Mereka memiliki baju besi yang dibuat oleh Dan. Mungkin mereka bisa menyingkirkan harta karun di daerah itu selangkah lebih maju dari para penguasa klan Yuang Wang. Dua orang dengan cepat menuju ke kiri, di sepanjang jalan untuk melihat harta karun itu, semuanya terlihat bersih. Hati-hati, ada seseorang di depan. Tiba-tiba, Bond Demon berbisik. Semangat Bond Demon sangat tajam, merasakan ada seseorang di depannya. Karena banyak cahaya di dalam gua, pikiran orang awam akan sangat terganggu. Jika berada jauh, kemampuan telepati akan sangat terpengaruh. Namun, iblis tulang, pada puncaknya, bagaimanapun juga adalah keberadaan dari keadaan asli, dengan pikiran yang tajam. Bahkan jika diganggu, itu jauh lebih baik daripada kekuatan biasa di level yang sama. Luming dan Bond Demon segera berhenti, mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi, lalu dengan hati-hati melihat ke suatu arah. Di tebing, ada sebuah gua. Di dalam gua, ada 3 sosok. Dia adalah utusan dari 3 keluarga Yuang Wang. Mereka berdiri, dan salah satu dari mereka duduk di sana, seolah menyembuhkan. Seperti yang kamu lihat, ada luka pada pria ini, dengan kilatan cahaya ungu dan kemasan, yang jelas merupakan luka yang ditinggalkan oleh Dewa Gua. Jelas, utusan Raja Guangqian diserang oleh cahaya Dewa Dongtian dan terluka. Dia di sini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di daerah itu, cahaya Dewa Gua lebih kuat daripada di tempat lain. Orang Yuang Wang seharusnya terluka di daerah itu. Demon tulang menunjuk ke suatu arah dan mengirimkan suara ke Luming. Luming mengangguk dan berkata, daerah itu mungkin mengandung lebih banyak harta.
Mari kita pergi dan melihatnya. Mereka memiliki baju besi yang dibuat oleh Dandan. Utusan Guangqian dari klan Yuanguang akan terluka di sana. Mereka mungkin tidak terluka. Nafas konvergensi dua orang, hati-hati dari sisi lain lingkaran, orang Yuanguang, tidak merasakan. Segera, keduanya mendekati daerah itu dan bergegas ke sana. Ho 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 ho. Namun, mereka tidak terpengaruh oleh angin. Setelah menempuh jarak beberapa ratus mil, mereka menemukan banyak Hong Huangjing dan banyak tumbuhan ajaib utama. Kedua pria itu mulai menyerang. Keduanya menghabiskan beberapa hari mencari Hong Huangjing dan ramuan utama di sini. Selain itu, dua ramuan obat asli ditemukan. Tentu saja, ada banyak harta karun seperti si anjing. Panen besar. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Namun, Lu Ming memperkirakan bahwa jumlah total Hong Huangjing dan obat ilahi tingkat utama yang diperoleh dalam beberapa hari terakhir lebih dari 1 miliar. Ini luar biasa. Tahukah kamu, sebelum mereka mendapatkan seluruh urat kristal Hong Huang, hanya 1 miliar kristal Hong Huang. Tapi di sini, jelas bukan urat inti, sebenarnya ada begitu banyak kristal Hong Huang, sungguh mencengangkan. Usai penggeledahan, keduanya pergi ke satu arah, siap mencari ke tempat lain. Lu Ming, ini kamu. Tiba-tiba, raungan keluar. Lu Ming melihatnya dengan mencibir. Yuan Yu adalah orang yang baru saja meraung. Yuan Yu, serta dua utusan Guangqian di bawah Yuan Jiuji, menerobos cahaya gua yang redup dan bergegas ke sini. Begitu mereka masuk, mereka melihat Lu Ming dan Bond Demon. Kemudian, mereka melihat ruang kosong, bahkan tidak ada sepotong kristal pun. Ini benar-benar sepotong kristal yang belum pernah ditemukan. Semuanya dimusnahkan oleh Lu Ming dan mereka sama sekali tidak menyerahkannya kepada mereka. Marah, marah. Dalam kemarahan mereka, ketiga utusan Guangqian bergegas menuju Lu Ming dan Bond Demon dengan gila-gilaan. Di seluruh langit ada balok rambut, seperti 3.000 pedang tajam, menusuk Lu Ming dan Bond Demon. Pergilah. Lu Ming dan Iblis Tulang tidak menanggapi pertempuran, bergegas ke arah lain dan berencana untuk mundur terlebih dahulu. Dengan efektivitas tempur yang sama, 2 lawan 3 jelas akan mengalami kerugian. Bukan masalah bagi Lu Ming untuk bertarung sendirian melawan salah satu dari mereka, tapi jelas bukan lawan melawan dua utusan Guangqian. Saat mereka mundur, mereka memblokir sinar dan rambut. Mati, mati untukku. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi kali ini. Beberapa Raja Guangqian meraung dan mengubah tubuh mereka menjadi Xiaoguang. Xiaoguang berevolusi menjadi berbagai jenis senjata ajaib, dan kecepatannya meningkat tajam, membunuh Lu Ming dan Lu Ming. Sial. Terlepas dari pertahanan, Iblis Tulang memblokir serangan dari dua utusan Raja Guangqian dengan satu musuh dan dua. Namun, meskipun kedua utusan Guangqian diblokir, dia juga terlempar dan terkena cahaya kuat dari gua. Untungnya, dia mengenakan armor yang disempurnakan oleh Dandan, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Dia berhasil memblokir serangan itu. Lu Ming, sebaliknya, dengan mudah memblokir serangan Raja Cahaya ketiga. Bond Demon, ayo pergi ke tempat Dewa Gua penuh cahaya. Lu Ming mendatangi Bond Demon dan mengirimkan suara ke Bond Demon. Kemudian keduanya berbelok arah dan bergegas menuju arah cahaya terang gua. Saat itu, ada cahaya kuat dari gua ke arah ini. Lu Ming dan Bond Demon, dengan mengandalkan armor yang disempurnakan oleh Dandan, bergegas menuju cahaya gua. Meskipun mereka juga sangat terpengaruh, armor itu berhasil mengimbangi sebagian dari kekuatannya, dan dengan kekuatan mereka sendiri, mereka berhasil memblokirnya. Namun, ketiga utusan Raja Guangqian tidak memiliki kemampuan itu. Mereka tidak berani bertabrakan dengan cahaya gua yang kuat dan menghindar dengan tergesa-gesa. Saat mereka menghindari cahaya, mereka kehilangan jejak Lu Ming dan Bond Demon. Sial, sial. Yuan Yu dan 3 utusan raja lainnya dari Guangqian berteriak marah. Lu Ming dan Lu Ming mampu mengabaikan cahaya ilahi gua. Mereka datang ke sini selangkah lebih maju dari mereka dan menghapus semua harta di sini. Untuk klan Yuanguang mereka, batu abadi, kristal peri, dan obat ilahi lebih berharga daripada prajurit dewa tingkat sumber dan susunan serangan bersama. Mereka tidak kekurangan tentara sihir tingkat sumber dan susunan serangan bersama. Kekurangan mereka adalah batu abadi, kristal peri, dan obat ajaib, yang mengandung energi yang kaya dan dapat membantu mereka membangunkan lebih banyak orang. 4871. Pada periode waktu berikutnya, Lu Ming dan Bond Demon sama-sama aktif di bawah celah, dan mendapatkan banyak Hong Huangjing dan level utama Senyao. Pada saat ini, retakan bawah tanah Hong Huangjing dan tingkat utama Senyao hampir musnah. Karena ini bukan inti dari urat gas. Inti dari urat gas berada di bawah 3 puncak terdalam. Vena Hong Huangjing seharusnya ada di sana. Itu belum retak. Cahaya gua belum meluap. Ini sangat mengerikan. Mereka belum bisa masuk. Bukan di area inti, itu berisi harta karun dalam jumlah terbatas. Melihat tidak ada panen, Lu Ming dan Gumo meninggalkan tanah dan kembali ke tanah untuk bergabung dengan Xie Nianxing, dan lainnya.
Kemudian, Luming dan Iblis Tulang mengambil hasil panen dari perjalanan ini, dan mereka mulai memilah dan menggali Hong Huang Jing dari batu satu persatu. Terakhir, jumlah Hong Huang Jing lebih dari 1 miliar. Selain itu, jika kamu mengubah obat ilahi tingkat utama menjadi Hong Huang Jing, itu akan setara dengan 500,6 miliar Hong Huang Jing. Jika kamu menambahkan hingga Hong Huang Jing, jumlahnya hampir 2 miliar. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Namun, bagi Luming dan lainnya, itu bukan jumlah yang besar. Sekarang, Luming, Ling Yue, Wan Shen, Dan, Pao Pao dan 6 dari Tang Jun semuanya adalah 8 dewa. Secara alami, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Luming membutuhkan setidaknya 5 miliar atau lebih untuk menerobos. Ling Yue, Wan Shen, Dan, Pao Pao, dan Tang Jun semuanya ada di alam semesta. Mereka juga bakat luar biasa. Kekuatan untuk mengendalikan mereka bukanlah hal yang sepele. Energi yang dibutuhkan untuk menembus 9 tingkat Senzu juga sangat luar biasa. Meski tidak sebanding dengan Luming, namun tidak akan jauh berbeda. Juga normal untuk memiliki lebih dari 1 miliar, atau bahkan lebih dari 2 miliar. Hanya satu orang yang dapat membuat terobosan paling banyak. Akhirnya, orang-orang berdiskusi dan memberikan harta ini kepada Dan untuk terobosan. Dan mengambil jurusan Rune Arai. Secara relatif, dibutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk menerobos. Tentu saja, dibandingkan dengan Luming dan lainnya. Bagi yang lain, 2 miliar mungkin tidak cukup, tetapi bagi Dan, 2 miliar sudah cukup. Terlebih lagi, di sepanjang jalan, susunan Rune dan bersama-sama telah memainkan peran besar. Aku percaya itu masih bisa memainkan peran besar di masa depan. Semua orang memutuskan bahwa Dan tidak sopan dan mulai menyempurnakan Hong Huang Jing dan Senyao untuk menerobos alam. Kecepatan pemurnian kristal Hong Huang sangat meningkat dengan berkat susunan. Namun, masih perlu waktu untuk menyempurnakan begitu banyak kristal Hong Huang. Tidak lama setelah Luming dan mereka keluar, utusan Buangqian dari klan Yuang Huang, orang-orang kuat dari klan Yaxian, dan kamu yang abadi juga keluar satu demi satu. Setelah mendengar bahwa Luming menembak harta mereka lagi, Jiuji sangat marah dan mengirim banyak orang untuk mencari Luming. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan susunan tersembunyi yang diatur oleh Dan. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara ke-9, di Gua Zixiao, tidak peduli Luming dan yang lainnya, atau Yaxian dan Tianren, telah mendapatkan peluang dan menjadi semakin kuat. Jika kita terus seperti ini, akan semakin tidak menguntungkan bagi kita untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Kita harus membiarkan lebih banyak orang masuk. Yuan Baiji dan Yuan Jiuji berdiskusi. Aku juga memiliki niat ini. Dengan sumber daya yang kami peroleh selama periode ini, banyak orang akan dapat bangun, dan harus ada banyak panen di sisi 7 bersaudara. Kami akan bersuara dan bertanya padanya untuk mengirim sumber daya kembali ke klan. Jika kita dapat membuat saudara ke-6 atau ke-5 bangun dan memasuki Gua Zixiao, maka, terlepas dari apakah Luming atau Yaxian Tianren, mereka semua akan mati. Yuan Jiuji Dao, wajahnya sangat ganas. Segera, Yuan Baiji dan Yuan Jiuji mengirim para ahli, dengan sejumlah besar sumber daya, untuk naik kapal feri dan meninggalkan Gua Zixiao. Di Gua Zixiao ini, kamu bisa berangkat kapan saja, asalkan kamu naik kapal feri. Kemudian, mereka mengirim pesan bahwa targetnya adalah Yuan Baiji dan Qi Yuan Jiuji, Yuan Shiji. Di sisi lain, lokasi orang-orang Tianren. Kamu abadi dan beberapa ahli dari klan Tianren juga berdiskusi. Apakah kamu tidak menemukan jejak Teh Yuan Shen? Kamu abadi bertanya, wajahnya muram. Dalam perang terakhir, dia ditekan oleh Luming. Bahkan dengan pikirannya yang dalam, suasana hatinya sedang buruk. Kebangkitan Luming begitu cepat sehingga dia, tuan yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, merasakan tekanan besar. Kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin untuk membunuh Luming secara menyeluruh. Dan, Yuan Shencha, adalah sejenis harta tak tertandingi yang dapat membuatnya dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Karena Teh Yuan Shen bisa membuatnya cepat masuk ke puncak Tuhan. Secara umum, sangat sulit untuk menumpuk harta atau sumber daya saat kamu memasuki puncak dewa-dewa. Kamu harus menyadarinya perlahan, menumpuknya perlahan, dan mencapainya saat itu terjadi. Tidak peduli seberapa berbakat monster itu, sulit untuk mencapainya dalam semalam. Kesembilan dewa dapat menerobos alam semesta dengan cepat, tetapi para dewa tidak dapat bias. Namun, Teh Yuan Shen terlalu langka dan berharga. Itu hanya muncul di buku dan catatan kuno, dan tidak ada yang benar-benar bertemu dengannya di dunia nyata. Tepatnya, Teh Yuan Shen juga merupakan obat dewa tingkat sumber. Ini adalah obat ilahi tingkat sumber tingkat atas. Itu seperti makhluk hidup dan bisa bergerak bebas. Sebelumnya, di situs lain di Gua Zixiao, kamu yang abadi menemukan Yuan Shencha secara tidak sengaja. Dia melacak sumber teh dewa dan datang ke sini. Ya, kamu yang abadi tidak datang ke sini dengan sengaja, tetapi datang setelah teh sumber dewa. Sayangnya,
begitu Yuan Shencha datang ke sini, ia memasuki Qi dan menghilang. Kamu abadi mengirim orang untuk mencarinya sepanjang waktu. Di tempat kejadian Tian Renzu, menggelengkan kepala, mengatakan tidak menemukan. Wajah kamu abadi lebih suram. Ada bau busuk di tubuhnya, yang membuat orang lain tidak berani bernapas. Pada saat ini, ekspresi kamu yang abadi bergerak, dan dengan lambaian tangannya, sebuah jade rune muncul di tangannya. Itu adalah seseorang yang mengiriminya pesan, dan wajahnya langsung cerah begitu semangatnya tersapu. Jika kamu menemukan jejak Yuan Shencha, ikuti aku dan rahasiakan. Jangan biarkan orang Yaxian atau kekuatan lain menemukannya. Ya, nasihat abadi. Kemudian, kamu abadi dengan beberapa hari klan ahli, diam-diam pergi. Suatu hari kemudian, kamu keabadian kembali dengan tuan dari klan Tianren. Wajahnya, dengan jejak kegembiraan, tapi juga penuh belas kasihan. Dia membuka tangannya dan dua daun hijau zamrud muncul di tangannya. Kedua daun ini bukanlah daun biasa pada pandangan pertama. Mereka sangat ajaib dan berkilau dengan lampu hijau. Di atas dedaunan, ada bayangan yang terus berkedip, berubah menjadi berbagai binatang buas dan terkadang senjata ajaib. Tampaknya mengandung misteri yang tak terbatas. Sayang sekali dia masih dilarikan oleh Teh Yuanshen dan hanya mendapat 2 potong Teh Yuanshen. Kamu abadi berbisik. 4872. 2 daun di tangan Ye Immortal adalah teh dari Teh Yuanshen. Tapi itu sudah cukup. Sepotong teh untuk setiap orang sudah cukup untuk membuat terobosan. Kamu yang abadi berpikir di dalam hatinya, dan kemudian dia berkata, ketika kamu Qiuxian datang ke sini, biarkan dia datang menemuiku. Ya. Yang lain menerima perintah, lalu mundur satu demi satu. Mereka tahu bahwa yang abadi akan mulai berlatih dalam pengasingan. Setelah kerumunan pergi, kamu yang abadi membuat sepoci teh dan memasukkan sepotong Teh Yuanshen ke dalam air. Tiba-tiba, aroma tehnya kaya, aromanya menyegarkan, menyebar di udara, membuat orang tercium, lalu terasa menyegarkan. Kamu yang abadi meminum tehnya, lalu duduk bersila dan mulai berlatih. Beberapa hari kemudian, dia berhenti berlatih dan membuat sepoci teh. Setelah minum, dia terus berlatih. Dengan berlalunya waktu, getaran dari bawah tanah menjadi semakin kuat. Ada celah besar di 3 puncak jauh di dalam denyut Qi, dan puncak di ujung depan. Banyak susunan di gunung telah rusak. Terburu-buru, sudah 3 bulan sejak Luming keluar dari celah bawah tanah. Ledakan. Di Dandan, ada nafas yang kuat. Setelah 3 bulan berlatih, kultivasi Dandan akhirnya berhasil menembus dan mencapai tingkat Dewa ke-9. Namun, Hong Huangjing dan ramuan utama yang dibawa kembali oleh Luming hampir habis oleh Dandan. Setelah terobosan, dia dan Gelembung bekerja sama untuk menyempurnakan baju besi yang dapat menahan cahaya gua. Dengan pengalaman sebelumnya, Dandan dan pemurnian Gelembung telah menjadi akrab, kecepatan pemurnian sangat meningkat. Hanya dalam waktu 2 bulan, Dandan dan Pao Popo telah menyempurnakan 8 potong. Dengan 2 potong Luming dan Bone Demon sebelumnya, mereka punya 1. Nah, bagaimana kalau masuk ke kedalaman Qi? Kami akan mengambil semua urat kristal Hong Huang di kedalaman urat gas. Mata Dandan bersinar, menatap ke arah Qi yang dalam. Orang lain menunjukkan hati mereka. Sebelumnya, Luming dan Bumo baru saja melewati pembuluh gas dan mendapatkan harta karun senilai 2 miliar yuan. Jadi, berapa banyak sumber daya yang terkandung dalam urat kristal Hong Huang jauh di dalam urat gas? Lebih dari 10 miliar. Setelah jaring habis, mereka akan memiliki semua sumber daya untuk penanaman. Luming juga sangat bersemangat. Begitu dia mendapatkan semua sumber daya dari pulsa Qi ini, dia pasti akan memiliki sumber daya untuk menembus berat ke-9 Tuhan dan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan memperhatikan cahaya apapun. Setelah hampir setengah tahun, telah terjadi banyak luapan dari bagian terdalam dari denyut Qi. Sekarang, cahaya Dewa Gua yang terkandung di dalamnya menjadi jauh lebih tipis. Mereka mungkin tidak bisa masuk dengan baju besi yang disempurnakan oleh Dandan. Mereka pertama-tama akan mencari harta karun di dalamnya. Ayo, coba. Jika tidak berhasil, kamu akan memasukkan perintahku. Perintah Luming. Kemudian mereka mengenakan baju besi, siap mengikuti celah dan memasuki kedalaman pembuluh gas. Namun, saat Luming dan Luming hendak berangkat, raungan keras terdengar dari tanah. Raungan yang mengerikan datang dari kedalaman Qi. Itu. Luming dan yang lainnya menjadi pucat. Dari kedalaman atmosfer terdengar raungan binatang buas, yang membuat mereka berpikir tentang binatang raksasa yang dipadatkan oleh cahaya ilahi gua. Sebelumnya, di luar, ada hewan sebesar itu. Di kedalaman Qi, apakah ada juga? Mereka berhenti. Aku bercanda. Jika kamu memasuki kedalaman Qi dan bertemu dengan monster yang dipadatkan oleh cahaya gua, itu sangat berbahaya. Kamu harus bersembunyi di ring Hong Huang. Untungnya, mereka mulai sedikit terlambat. Mengaum dan mengaum. Kemudian, di kedalaman denyut Qi,
hewan itu meraung terus-menerus, dan cahaya yang kaya dari Dewa Gua terus-menerus keluar. Sua. Tiba-tiba, dari kedalaman atmosfer, tiba-tiba seluruh atmosfer akan tertutupi. Benda besar ini, seperti burung raksasa, berwarna ungu dan emas di mana-mana. Tidak diragukan lagi, itu dipadatkan oleh cahaya ilahi Gua. Tidak banyak kebijaksanaan dalam jenis binatang raksasa yang dipadatkan oleh cahaya ilahi Gua. Tentu saja, mungkin waktu tidak cukup. Jika kita melewati waktu yang lama, kita mungkin bisa menghasilkan kebijaksanaan. Jenis binatang raksasa ini telah hidup di kedalaman denyut Qi, menarik cahaya Gua untuk meningkatkan dirinya. Karena runtuhnya bumi, mereka mengejutkan mereka. Mereka secara naluriah bergegas keluar dan secara naluriah melancarkan serangan gila. Burung raksasa ini tidak terkecuali. Setelah dia terbang keluar, dia menyerang dengan liar. Cahaya mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dari gua yang Tuhan membombardir seluruh denyut Qi, dan pada susunan 3 puncak gunung. Arna itu, meledak dari cahaya yang indah, memadatkan serangkaian cahaya yang mengerikan, melawan cahaya ilahi Gua. 3 gunung di kedalaman denyut Qi menderu dan penuh semangat. Meskipun susunan ketiga puncak tersebut sangat mengerikan, namun telah banyak terkoyak karena runtuhnya bumi dan perluasan retakan. Sulit untuk menahan burung raksasa yang dipadatkan oleh cahaya ilahi Gua, dan terus-menerus pecah dan meledak. Namun, tubuh burung itu, yang dipadatkan oleh cahaya ilahi Gua, juga menyusut dengan cepat, dan cahayanya dengan cepat menjadi redup. Sekitar setengah jam kemudian, burung raksasa itu menghilang sepenuhnya dan menjadi tidak terlihat. Namun, sebagian besar susunan di ketiga gunung itu hancur. Kalaupun masih ada beberapa, mereka hanya beberapa. Ini sama sekali tidak terduga. Awalnya, menurut rencana, akan memakan waktu beberapa bulan sebelum bumi runtuh dan merobek ketiga puncaknya. Tapi dengan cara ini, terpaksa beberapa bulan lebih cepat dari jadwal. Saat ini, mata semua orang menjadi sangat panas. Pergi, ikuti aku ke puncak gunung. Semua harta adalah milik kita. Yuan Jiuji dan Yuan Baji memerintahkan satu demi satu, dengan para ahli dari klan Yuang Wang, untuk bergegas ke 3 gunung dengan Qi terdalam. Pada saat yang sama, Yaxian dan Tianren juga bergegas ke kedalaman Qi. Ayo pergi juga. Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya juga berangkat dan bergegas ke kedalaman Qi. Kecelakaan mendadak itu mengganggu rencana Lu Ming. Mereka telah merencanakan untuk pergi ke bawah tanah untuk mencari harta karun di kedalaman Qi, dan kemudian pergi ke pegunungan untuk bersaing memperebutkan harta karun di pegunungan. Tapi sekarang, rencana itu harus diubah. 3 gunung di kedalaman denyut Qi benar-benar mengandung harta karun yang luar biasa. Jika kamu hanya berbicara tentang senjata dan baju besi sihir tingkat sumber, itu sangat berharga. Mereka tidak mau ketinggalan, mereka harus bertarung. 3 puncak di kedalaman pulsa diatur dalam trapesium. Semakin masuk ke dalam, gunung akan semakin menjulang tinggi. Untuk memasuki puncak kedua, kamu harus melewati puncak pertama. Setiap puncak gunung sangat menjulang tinggi dan mencakup area yang sangat luas. Berbagai kekuatan bergegas ke puncak dari berbagai arah dan ke puncak gunung. Lu Ming dan rombongannya yang terdiri dari 10 orang, sangat cepat, dan masuk, dapat dengan mudah menghindari sisa-sisa pertempuran itu, segera mendekati puncak gunung. Mengaum. Ketika Lu Ming dan Lu Ming mendekati puncak gunung, terdengar suara gemuruh, dan hanya mayat Juyin yang muncul dan membunuh Lu Ming dan yang lainnya. 4873. Ada banyak mayat Juyin yang tinggal di puncak gunung ini. Sekilas, setidaknya ada ratusan mayat Juyin, yang bergegas ke Lu Ming dan mereka. Di antara puluhan gunung di pinggiran, hanya sedikit yang memiliki mayat Juyin. Tampaknya 3 puncak paling sentral tidak begitu aman meskipun tidak memiliki susunan. Bisa dibayangkan, di era lalu, ketiga puncak ini juga menjadi inti dari denyut nadi ini. Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya mengeluarkan senjata ajaib dengan batu api biru dan membunuh mayat Juyin. Lebih dari selusin mayat Juyin yang dipimpin oleh mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka sebanding dengan keberadaan kaisar terkuat. Jika kita menempatkan mereka di alam semesta yang luas, keberadaan lebih dari selusin Raja Surgawi terkuat bersama pasti akan menjadi kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Tapi sekarang, Lu Ming dan mereka tidak takut. Senjata ajaib mereka, yang melekat pada batu api biru, dapat mengendalikan mayat Juyin. Terlebih lagi, kekuatan bertarung Lu Ming tidak seperti dulu lagi. Wah. Lu Ming dan Bon Dimen memimpin dalam menyerang lebih dari selusin mayat Juyin yang sebanding dengan kaisar terkuat. Tombak Dewa Perang bergetar, dan tenda tombak melonjak. Dalam sekejap, 6 atau 7 tombak ditusuk, dan 6 atau 7 mayat Juyin dengan kekuatan bertarung terkuat dari Raja Surga diselimuti di dalamnya. On tombak yang tajam, ditambah berkat dari batu api biru, dengan mudah menghancurkan gas hitam pelindung tubuh dari mayat Juyin dan menembus tubuh mereka. Kemudian, api biru, akankah mayat Juyin, dengan cepat menghabiskan gas hitam mereka. Di sisi lain, iblis tulang juga kuat.
Kapak perang ungu dan emas telah dipotong terus-menerus, dan 6 atau 7 mayat Juyin yang kuat juga telah rusak parah. Luming dan Bumo, dipimpin oleh Luming dan Bumo, menerobos pengepungan mayat Juyin dan bergegas ke puncak gunung. Di depanku, ada mayat Juyin keluar untuk memblokirnya. Untungnya, tidak ada mayat Juyin yang terlalu mengerikan di sini, seperti mayat Silver Ain. Oleh karena itu, tidak dapat menghentikan Luming dan lainnya. Setelah beberapa saat, Luming dan mereka muncul di sebuah kuil besar. Candi ini sangat besar, karena hanya ada satu candi di puncak gunung yang terus-menerus. Dan merasakan sejenak, menemukan bahwa tidak ada susunan di kuil, dan kemudian mereka masuk. Anehnya, ketika Luming dan mereka memasuki aula, mayat-mayat Juyin itu tidak terus mengejar, tetapi berhenti di luar aula. Di istana, lorong-lorong saling silang, membentuk sejumlah besar rumah, tampaknya, untuk tempat tinggal orang, tetapi sayangnya, tidak ada yang tersisa. Mereka mencari puluhan rumah dan tidak menemukan apapun. Baru setelah mereka tiba di aula yang sangat luas, mereka akhirnya mengetahuinya. Di aula ini, ada sekelompok cahaya, tergantung di udara. Sepintas, tidak kurang dari 100. Di setiap masa, ada gulungan. Ya, gulungan seragam bukanlah harta karun. Namun, mata Luming dan yang lainnya tiba-tiba menyala. Terkadang, konten yang terekam dalam gulungan lebih berharga daripada senjata ajaib. Misalnya, ia merekam semua jenis teknik pelatihan Ki di era terakhir, atau berbagai larik rune, bahkan metode pemurnian tentara supernatural, atau metode pemurnian pembawa larik serangan gabungan, DEL. Ini, yang masing-masing tak ternilai harganya. Masing-masing dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan besar dan menjadi informasi orang dalam yang paling mendalam. Ini tidak sebanding dengan satu sending hanya dapat bermanfaat bagi satu orang, dan ini dapat bermanfaat bagi hampir semua orang. Ini sangat penting untuk pengembangan kekuatan besar. Sua. Bentuk tubuh Luming adalah yang pertama keluar, pegang telapak tangan, pegang kelompok ringan. Kekuatan pertahanan Buang Tuan tidak kuat. Diperkirakan setelah waktu yang terlalu lama, kekuatannya telah melemah terlalu banyak. Luming mengambil Buang Tuan dengan mudah dan mengambil sebuah gulungan di tangannya. Luming tidak sabar untuk membuka gulungan itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah itu, Luming membuka lingkaran itu. Luming tidak tahu kata-kata di dalamnya. Itu semua kata-kata dari era terakhir. Luming menghela nafas dalam hatinya, tapi itu tidak masalah. Kamu dapat mengambilnya kembali untuk menghancurkan pasukan surgawi dan memberikannya kepada orang yang spesial untuk dipelajari. Di masing-masing angkatan, ada orang yang mempelajari tulisan zaman lalu. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, melalui penggalian buku-buku kuno di reruntuhan alam semesta, setelah penelitian terus-menerus, hampir semua kata dari zaman terakhir telah diuraikan. Bahkan, penghuni surga dan iblis semuanya diturunkan dari zaman lalu. Di antara mereka, beberapa di antaranya telah diwariskan dari zaman sebelumnya. Tampaknya setelah meninggalkan Gua Zixiao, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari kata-kata dari era sebelumnya. Luming berpikir. Dengan peningkatan kultivasi, akan semakin banyak kontak dengan hal-hal di masa lalu. Oleh karena itu, perlu mempelajari kata-kata dari zaman yang lalu. Beberapa petualangan, jika tidak mungkin. Pikiranku tergerak dan aku meletakkan gulungan itu. Kemudian Luming melompat ke gulungan lain. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan lainnya mulai mengumpulkan gulungan. Segera, lebih dari 30 gulungan jatuh ke tangan Luming. Seseorang. Hati-hati. Tiba-tiba, Luming merasa seseorang mendekat dengan cepat. Kemudian, nafas teror datang seperti air pasang, yang memenuhi aula dengan nafas dingin. Orang-orang Yuan Wang. Begitu Luming melirik, dia menemukan bahwa dia adalah anggota keluarga Yuan Wang. Hampir semua anggota kuat klan Yuan Wang telah tiba. Yang terkemuka adalah Yuan Jiuji dan Yuan Baji, serta 3 utusan Raja Guangqian, serta beberapa orang kuat yang mengatur susunan serangan bersama. Luming. Begitu dia melihat Luming, mata Yuan Jiuji menunjukkan kesempatan membunuh Shen Leng, dan memberikan minuman tajam, bunuh mereka. Membunuh. Bunuh-bunuh. 3 utusan Raja dari Guangqian adalah yang tercepat. Sebelum suara Yuan Jiuji turun, mereka bertiga bergegas menuju Luming. Tubuh mereka bersinar dan digabungkan dengan tentara sihir mereka sendiri untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Luming dan Bond Demon bergegas keluar dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir serangan dari 3 utusan raja. Ledakan, ledakan. Beberapa guntur meletus, dan energi kekerasan menyapu aula, langsung menghancurkan aula, meledakkan lubang besar dan memercikkan puing-puing. Aula-aula ini awalnya sangat keras, tetapi terlalu lama membusuk di masa lalu dan tidak dapat menahan serangan Luming dan lainnya. Selain itu, energi yang kuat menghancurkan gugusan cahaya tersebut. Namun, gulungan itu, karena perlindungan gugusan cahaya, masih sangat keras dan tidak rusak, tetapi dalam gelombang energi, mereka terbang ke segala arah.
Lu Ming dan Bond Demon mundur. Pergi. Dengan minuman besar dan lambaian tangannya, Lu Ming meluncurkan cincin Hong Huang, dan membawa Xian Yanxing dan yang lainnya ke dalam cincin Hong Huang, lalu menembak dengan Bond Demon ke arah satu. Kekuatan bertarung klan Yuang Huang jelas berada di atas mereka. Terlebih lagi, klan Yuang Huang masih memiliki susunan serangan gabungan, yang tentunya merupakan strategi terbaik. 4874. Kejar, kejar aku. Yuan Jiu meraung dan memerintahkan pengejaran, sementara dia sendiri, dengan beberapa orang, mulai mengambil gulungan itu. Namun, masih banyak gulungan yang terbang jauh. 3 utusan Raja Guangqian mengejar Lu Ming dan Bond Demon. Namun, ada banyak candi, saluran silang, dan medan yang rumit. Kecepatan yang dibanggakan orang Yuang Huang sulit digunakan. Sebaliknya, Lu Ming dan Bond Demon bergegas ke kiri dan menonjol dari kanan. Segera setelah itu, mereka benar-benar membuang ketiga utusan Raja Guangqian. Ketiga raja tidak punya pilihan selain pergi. Lu Ming dan Gumo, setelah menyingkirkan ketiga utusan Guangqian Wang, mencari tempat yang aman dan melepaskan Xian Yanxing, Qiu Yue, dan lainnya. Orang-orang itu, ketika kultivasi aku mencapai puncak Tuhan, aku akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Dan sangat tidak senang. Dan tidak menyombongkan diri. Yang dia kuasai adalah arai. Jika kultivasinya melangkah lebih jauh dan mencapai puncak Tuhan, dan kemudian menghabiskan lebih banyak waktu dan menggunakan beberapa bahan untuk mengatur susunan, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah keberadaan tingkat utusan Raja Cahaya. Ayo pergi ke tempat lain. Lu Mingdao. Selanjutnya, mereka terus berkeliaran di dalam istana, namun tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya jika kamu ingin mendapatkan senjata ajaib, kamu hanya bisa mengandalkan 2 puncak di belakang, terutama yang terakhir. Dan membuka mulutnya dan berkata gunung di belakang, matanya bersinar. Puncak gunung terakhir adalah tempat di mana sebuah sudut runtuh sebelumnya, mengungkapkan beberapa kelompok cahaya yang menutupi armor senjata sihir tingkat sumber. Ayo pergi ke puncak kedua. Lu Mingdao. Mereka pergi dari sini dan menuju puncak kedua. Di antara puncak ini dan puncak kedua terdapat rantai besi yang sangat besar, yang juga merupakan satu-satunya saluran di antara kedua puncak tersebut. Untuk sampai ke puncak kedua, kamu harus melewati rantai ini. Karena area ini termasuk area terlarang, tidak mungkin untuk terbang. Jika ingin menuju puncak kedua, kamu harus melewati rantai besi ini. Namun, ketika Lu Ming mendekati rantai itu, mereka berhenti. Karena ujung rantai yang lain terhenti. Klan Yuang Huang. Ya, mereka masih orang Yuang Huang. Mereka telah melewati rantai dan menjaga gunung kedua. Jelas bahwa jika seseorang melewati rantai, mereka akan diserang dengan cara yang mengerikan. Sialan. Klan Yuang Huang ini jelas ingin memblokir orang lain di sini, dan mereka memiliki harta di belakang mereka. Dan menggeram. Apakah kamu ingin membunuhnya? Semua dewa bersinar dengan cahaya jahat. Mereka memiliki susunan serangan gabungan, semuanya di luar kendali, saling pukul tanpa persiapan, mungkin tidak dapat menerobos sekaligus. Tidak, Tianren dan Yaxian tidak akan berdamai. Mari kita cari tempat untuk bersembunyi dan menunggu mereka menyerang lebih dulu. Lu Mingdao. Itu ide yang bagus. Kami akan memanfaatkannya. Iblis tulang tertawa. Mereka menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi, dan pada saat yang sama mereka dapat melihat situasi di kedua ujung rantai. Setelah beberapa waktu, di arah lain, orang Yaxian muncul. Namun, mereka tidak melakukan gerakan apapun. Mereka bersembunyi di tempat seperti Lu Ming dan menunggu orang lain pindah. Belakangan, klan Tianren juga muncul, mereka juga bersembunyi di suatu tempat. Lao Zu, orang Yuang Huang memblokir jalan. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar bertanya. Tunggu yang lain. Ana tidak bisa berhenti. Kamu cara abadi. Lu Ming dan orang-orang Tianren dan Yaxian memiliki pilihan yang sama. Mereka semua ingin menunggu orang lain memanfaatkan mereka. Jadi, setelah menunggu beberapa jam, tidak ada yang datang. Ledakan. Tiba-tiba, di puncak kedua, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, sinar matahari membubung ke langit, sebuah kuil meledak, dan puing-puing berhamburan. Kamu dapat melihat bahwa beberapa tokoh besar sedang bertarung dengan mayat Juyin. Angka-angka besar ini adalah barisan serangan gabungan 9 orang dari kebangsaan Yuang Huang. Totalnya ada 3, dan 1 mayat Juyin bertarung bersama. Mayat Juyin ini adalah mayat Yin dengan mata perak. Ia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Itu terus-menerus berhadapan dengan 3 formasi, dan kekuatannya nakal. Kuil itu baru saja dihancurkan oleh susunan serangan gabungan dan mayat mata perak Yin. Itu. Pada saat ini, tidak peduli Lu Ming, Yaxian atau Tianren, mata mereka cerah. Ada 15 resimen ringan di kuil yang hancur. Kamu dapat melihat bahwa di antara 15 resimen ringan, ada pedang. Setiap pedang ditutupi dengan rune. Pembawa susunan serangan gabungan. Ya,
Itu adalah pembawa susunan serangan gabungan, dan juga pembawa susunan serangan gabungan 15 orang. Semakin banyak pembawa susunan, semakin banyak orang mengatur susunan, semakin besar kekuatan dan semakin berharga. Pembawa susunan serangan gabungan 15 orang, yang ditinggalkan oleh Zixiao Dongtian, benar-benar produk yang bagus, yang bisa dikatakan menjadi nilai yang besar. Lu Ming, Tianren, atau Yaxian, semuanya berdetak di hati mereka. Secara khusus, Lu Ming dan Tianren, tentara Mietian dan orang-orang Tianren semuanya tidak memiliki susunan serangan bersama semacam ini. Jika mereka dapat mengambilnya kembali dan mengirim 15 dewa untuk mengatur susunannya, kekuatannya akan sangat luar biasa, yang akan membuat kekuatan tempur pihak mereka melonjak. Apa kaisar terkuat tidak dapat menahan satu serangan pun? Namun, orang Yuanguang tinggal di sana, bagaimana caranya? Awalnya aku ingin menyembunyikan kekuatanku dan menunggu saat genting. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya. Di sisi lain Tianren, kamu yang abadi berbisik, dan kemudian memerintahkan, bersembunyi di sini untuk beritaku. Setelah mengatakan ini, yang abadi melangkah keluar dan berjalan menuju rantai besi. Ya, abadi akan melakukannya. Begitu kamu yang abadi keluar, dia ditemukan oleh Lu Ming dan yang lainnya, serta orang-orang Yaxian. Kamu yang abadi berani bertarung sendirian. Bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan diri? Kata Xian Yanxing. Kekuatan tempur kamu yang abadi seperti utusan raja di depan cahaya. Bahkan jika dia lebih baik dari utusan raja biasa di depan cahaya berdasarkan keunggulan prajurit dewa, itu sangat terbatas. Selama pihak lain menyerahkan 2 utusan raja Guangqian, itu akan cukup untuk menekan yang abadi. Terlebih lagi, ada 3 utusan Raja Guangqian di sana, dan ada banyak susunan serangan gabungan. Mereka bukan yang bisa kamu lawan abadi. Dia berani menyerang. Lu Ming mengerutkan kening. Dengan pemahamannya tentang keabadianmu bukanlah orang yang impulsif. Dia paling yakin bahwa dia ingin bergerak. Tidakkah kamu melihat hanya dalam beberapa bulan, kekuatan tempur kamu yang abadi melonjak? Orang-orang Tianren, haha, ini benar-benar mencari kematian. Yuan Jiuji mencibir. Yang ingin dia tunggu adalah Lu Ming dan mereka, tetapi dia tidak menyangka akan menunggu keluarga Tianren. Tapi itu tidak masalah. Bunuh itu. Kamu yang abadi melangkah maju, jatuh pada rantai, selangkah demi selangkah, tidak mendesak dan lambat. Segera, melalui rantai, ke puncak kedua. Membunuh. Yuan Baji melambai. Sua-sua. Di bawah Yuan Baji, 2 Raja Guangqian bergerak, seperti 2 pita, dan membunuh Ye yang abadi. Balok dan rambut mereka seperti ribuan pedang tajam, yang akan menembus keabadian menjadi sarang kuda. 4875. Menghadapi serangan sengit dari 2 utusan Raja Guangqian, wajah kamu yang abadi masih tenang dan tidak bisa rusak. Ketika ribuan berkas cahaya mendekat, bidikan abadi. Ledakan. Pada keabadian, hembusan teror meletus, yang memecahkan kehampaan dan menggelapkan dunia. Di tangannya, ada pedang perang. Tidak diragukan lagi, itu adalah senjata sihir tingkat atas, yang tidak lebih lemah dari senjata Dewa Perang Lu Ming. Sua. Kamu tubuh abadi bergegas keluar dan memotong cahaya pedang. Cahaya pedang terputus, balok rambut itu, terus-menerus patah, dalam sekejap, ribuan balok rambut semuanya meledak, cahaya pedang, terus memotong 2 cahaya di depan raja. Kedua Raja Cahaya membuat kejutan besar dan berubah menjadi Xiaoguang. Mereka mencoba yang terbaik untuk menolaknya. Ledakan. Setelah 2 raungan, kedua Raja Guangqian membuat tubuh mereka seperti layang-layang dengan garis putus-putus, mundur ke belakang. Cahaya mereka redup dan napas mereka sangat layu. Pengontrol cahaya, inilah kekuatan pengontrol cahaya. Seorang Raja Cahaya meraung dengan keterkejutan di matanya. Keluarga Yuanguang lainnya, seperti Yuan Jiuji dan Yuan Baji, juga kaget. Tidak hanya orang Yuanguang, tetapi juga orang Lu Ming dan Yaxian terkejut. Puncak Tuhan, kamu yang abadi telah menembus ke puncak Tuhan. Dan berseru. Bagaimana bisa begitu cepat? Menurut alasan, butuh waktu lama untuk terakumulasi untuk mencapai puncak Tuhan, bahkan jika itu adalah Tian Jiao yang tiada taraf atau reinkarnasi seperti Ye yang abadi, itu tidak bisa secepat itu. Tang Jun juga membuka mulutnya dengan kaget, dan matanya dipenuhi rasa heran. Dia juga merupakan reinkarnasi, dan kehidupan sebelumnya juga merupakan keberadaan dari keadaan aslinya. Dia tahu betapa sulitnya bagi Dewa Jiaoxiong untuk mencapai puncak dewa-dewa. Kamu tidak dapat mencapainya dalam semalam bahkan jika kamu adalah reinkarnasi. Xian Yanxing juga merupakan reinkarnasi. Kultivasinya mencapai tingkat dewa ke-9 hampir 1000 tahun yang lalu, tetapi belum pernah ditembus dalam beberapa tahun terakhir. Puncak Tuhan yang abadi. Lu Ming berbisik, dan menatap Xian Yanxing, Qiu Yue, Gumo, dan lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan martabat. Dewa 9 kali lipat Tuhan itu abadi, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Itu setara dengan utusan raja, bahkan lebih kuat. Kemudian,
Yang abadi yang menerobos ke puncak Tuhan tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Hanya satu gerakan tadi, aku memukul mundur dan melukai dua utusan Raja Guangqian. Menyentuh, menyentuh. Setelah mengalahkan dan melukai dua Raja Utusan Cahaya, kamu yang abadi menginjak rantai besi, seperti aliran cahaya, bergegas ke gunung kedua. Banyak orang dari klan Yuanguang ketakutan di mata mereka, dan tubuh mereka mau tidak mau mundur. Atur susunannya, 21 orang menyerang bersama. Yuan Jiu meraung. Tiba-tiba, di sampingnya, ada 21 master, yang tubuhnya berkelap-kelip, dan membentuk barisan serangan bersama, yang berubah menjadi pedang perang dan menebas Ye yang abadi. Pedang surga dan manusia, bintang-bintang meledak. Kamu suara rendah abadi terdengar, pedang dipotong, dalam kehampaan, muncul bintang besar. Bintang besar itu berkembang dengan cepat dan bertabrakan dengan pedang susunan serangan gabungan kelompok Yuanguang, dan kemudian meledak dengan keras, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Pedang yang diringkas oleh susunan serangan gabungan bergetar terus-menerus dan terbang mundur. Kekuatan teror. Semua orang di tempat kejadian melompat dalam hati mereka. Jurus keabadian ya jelas merupakan keterampilan asli, yang belum pernah digunakan sebelumnya. Kekuatannya jauh di atas pedang langit dan manusia, perang bulan dan penghancuran yang jelas. Dua gerakan pertama lebih baik dalam serangan kelompok, dan gerakan ini, kekuatan serangan tunggal tidak ada bandingannya. Sangat mungkin bahwa kamu tidak dapat menggunakannya sebelum keabadian. Itu hanya dapat digunakan ketika mencapai puncak Tuhan. Benar-benar di luar imajinasi untuk mengalahkan 21 anggota klan Yuanguang. Nenek moyangku tidak terkalahkan. Orang-orang dari klan Tianren sangat bersemangat dan gemetar karena kegembiraan. Negara Tuhan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Siapa di dunia ini yang bisa membandingkannya? Kamu yang abadi mengambil kesempatan, bergegas, langsung melintasi rantai besi. Pedang surga dan manusia, perang bulan. Suara dingin abadi kamu terdengar, pedang terpotong, cahaya bulan yang terpisah-pisah, muncul dalam kehampaan, menyebarkan ribuan kecemerlangan, menyelimuti semua orang Yuanguang. Setiap cahaya adalah cahaya pedang yang mengerikan. Semua penguasa klan Yuanguang merasakan ancaman fatal dan balok serta rambut mereka menari-nari dengan liar. Balok dan rambut lebih dari 1000 keluarga cahaya menari dan menjalin bersama, membentuk dinding pertahanan kedap udara. Namun, prestasi orang-orang Yuanguang yang hadir tidak merata, dan kekuatan balok rambut juga tidak merata. Beberapa yang kuat secara alami memblokir serangan ya abadi, sementara yang lemah tidak bisa menghentikannya. Rambut balok ditembus dan tubuh mereka rusak, itu juga dipatahkan oleh cahaya pedang. Tiba-tiba, setidaknya ratusan Yuan Guangzu terbunuh. Orang-orang Yuanguang lainnya ketakutan dan dengan panik mundur. Ini abadi. Dia benar-benar menentukan. Dia benar-benar seorang pahlawan. Bahkan Lu Ming harus menghela nafas. Meskipun hubungan dengan Ye Immortal bermusuhan, kita harus mengakui bahwa dia adalah musuh besar. Dia bertindak tegas. Saat menghadapi makhluk di daerah terlarang seperti keluarga Yuanguang, dia bisa membunuh mereka begitu mereka berkata, dan membunuh ratusan orang begitu mereka membunuh mereka. Tahukah kamu, dengan cara ini, orang Yuanguang akan tersinggung sampai mati, dan mereka pasti akan dibalas oleh keluarga Yuanguang di masa depan. Namun, Lu Ming juga memahami sebuah kebenaran. Apakah itu Tianren atau Yaxian, atau pemusnahan tentara surgawi atau iblis, dan makhluk di daerah terlarang, mereka awalnya bermusuhan. Bahkan jika mereka tidak menyinggung, cepat atau lambat mereka akan mati dan mati. Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka juga akan membunuh kamu. Tetapi adalah satu hal untuk memahami kebenaran, dan hal lain untuk berani melakukannya dengan tegas. Kebanyakan orang beruntung dan tidak berani menyinggung makhluk hidup di area terlarang sampai mati. Setelah mengalahkan orang-orang Yuanguang, tubuh kamu yang abadi melintas dan bergegas ke 15 pedang. Jelas bahwa dia membidik 15 pedang. Satu set susunan serangan gabungan 15 orang terlalu kuat. Jika kamu menemukan 15 sosok di atas dewa untuk mengatur susunan, kekuatan tempur setidaknya sebanding dengan utusan raja di depan cahaya, atau bahkan lebih. Di era asal primitif ini, tingkat kaisar yang paling kuat adalah kekuatan tempur paling canggih, yang dapat memengaruhi situasi perang suatu pihak, belum lagi kekuatan tempur tingkat utusan Raja Guangqian. Terbukti dengan sendirinya bahwa itu adalah pilar kekuatan satu pihak, kekuatan tempur inti, dan gelar yang berharga. Jika tidak, kamu yang abadi tidak akan mengambil risiko akibat menyinggung kematian klan Yuanguang sepenuhnya, dan akan mengambil tindakan tegas. Hentikan dia, hentikan dia. Atur untukku. Yuan Jiuji dan Yuan Baji mengaum pada saat bersamaan. Pertarungan tiga mayat yin mata asli dan perak dari 9 orang susunan serangan gabungan, segera berbalik arah, membunuh Ye abadi. Pedang surga dan manusia, penghancuran yang. Kamu keabadian adalah pedang lain yang terpotong, matahari bulat besar muncul di langit, sinar matahari adalah 10.000 zang.